Hahaha, ini BKSL nih kak. Sorry ya. Ini kacau bener guys. Ya. Asli kacau bener. Susah guys. Sinyalnya sinyal apa? Tidak mendukung guys. Perangkatnya tidak mendukung. Tadi laptopnya mengalami error. Susah guys, berat banget tuh TikTok Live Studio, parah. Gak cocok sih. Untuk kentang ganti laptop dulu guys. Jangan lupa guys di sharing dulu guys ya, yang tadi MNC gimana bang fundamentalnya? MNC kalau fundamental itu gimana ya? Sebenarnya masih belum saya cek sih. Kayaknya kemarin waktu masih profit oke sih. MNC ya, bentar. MNC. Untuk fundamentalnya abang bisa perhatikan di sini ya. Nah, untuk fundamentalnya ini cukup oke ya. PI rasionya masih berada di area 2. Ini malah menarik ya guys ya. Cuma memang ada PR di sini ya. Price to free cash flow-nya aja ya. Bang, kalau mau average untuk average up BKSL di harga berapa cocoknya? Kak Didin, kalau saya nggak, karena saya tidak menggunakan average up, jadi saya nggak berani ngasih ini ya, maksudnya nggak berani ngasih conviction terkait untuk BKSL average up karena saya tidak menggunakan metodenya nih. Saya masih ada nih barangnya kan, nah, tapi saya close tutup ya. Saya nggak pakai average up ya, jadi saya nggak terlalu inilah ya. Misalnya teman-teman yang suka average up ya mungkin pertimbangkan lah gitu ya titik entry-nya, karena saya nggak pakai jadi nggak berani gitu guys ngasih conviction misalnya ini average up di sini di mana gitu, nggak juga ya. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ya, ini area saya ambil ya, area sini ya. Nah mungkin nanti take profitnya di sekitar 120 mungkin guys. Tadi lag kenapa bang? Laptopnya teman-teman, laptopnya nggak mampu ngangkat ini, kayaknya harus pakai PC emang ya. Mungkin nanti kalau udah ada rezeki lebih kita beli PC aja guys. Ya, nggak ngangkat deh guys, nggak ngangkat. TikTok Live Studio-nya berat ya, jadi susah, nggak ngangkat dia. 60 ke 80 aja ada 20%, keren bang. Ya lumayan ya, alhamdulillah. Amin amin, lancar terus rezekinya bang Chan, amin ya. Amin, makasih. Jangan lupa guys tap layar, di share guys biar rezekinya lancar guys. Oke, kayak gitu ya untuk BKSL ya kak ya. Jadi kalau kakak mau average up, mending nunggu crash dulu ya, nunggu crash dulu. Kalau kakak mau punya conviction kuat untuk setelah ya, kalau mau nunggu di 74 boleh ya, tapi kan ini kan terlalu dekat ya mau average up gitu ya. Jadi average BKSL kak bang, saya nggak average up bang ya, saya nggak average up ya. Teman-teman ini nanti ngira saya BKSL nyangkut 170 kejemput nggak ya? Semoga aja ya, semoga aja ya. Nah, saya tinggal nunggu take profit aja nih ya. Oke, saya tinggal nunggu take profit ya. Mungkin nanti take profit di sekitaran 120 nih ya. Ini area take profit di saya di sini ya. Di sekitar sini saya mungkin udah mulai area take profit. Tutorial cara pakai kalkulator aja bang. Kalkulatornya bentar. Saya open kan bentar. Sorry guys, crash berat banget laptopnya. Gak mampu dia ngangkat TikTok Live, mending OBS aja. Bisa pakai OBS aja guys. Tutorial cara pakai kalkulatornya, oke nanti saya spill-kan ya cara pakai kalkulatornya biar abangnya juga nggak bingung. Rezekinya aja dah cuma 15 slot di BKSL average 67, mau nambah kalau lagi naik kayak gini gimana? Susah. Ya nggak apa-apa, kalau udah cuan kan ya tinggal take profit aja lah ya, nggak usah bingung-bingung ya kan, nggak usah bingung-bingung. Kalau udah cuan mending take profit, saran saya seperti itu guys. Bull gimana om? Bull saya nggak belum ada. Bull ini kayaknya udah di atas ya,
saran saya mending udah area take profit nih. Ini area take profit kemarin saya bilang kan. Nah, ini masih punya potensi sebenarnya bisa ke area 550 itu masih kuat guys. Tapi di sini yang harus lihat juga ya marketnya kondisi seperti apa. Tapi masih ada potensi ke sana ya. Pertama, mungkin nanti orang bakal take profit di PBV-nya di sekitaran 2 atau PBV 3. Nah, cuman di sini free float-nya kalian perhatikan guys ya. Free float-nya itu jadi PR yang cukup berat buat kalian yang mungkin baru mau masuk gitu. Jadi saran saya mending nanti dulu gitu ya. Kenapa? Area kalian masuk itu lihat free float-nya udah 53% guys ya. Jadi itu punya risiko yang berat lah buat kalian nanti ya. Itu aja kalau dari saya ya terkait bull ya. Karena kondisinya seperti ini, di sini PR-nya itu di free float aja. Free float-nya udah lebih dari 50% ya. Kalau ketik nggak respon kenapa ya bang? Kemarin bisa soalnya HP ku ada apa ya bang? Kalau ketik nggak respon, nggak tahu bang ya kalau terkait HP. Oh di kalkulator, mungkin di ini ya. Anti gores atasnya kayak grafik kak, iya udah sobek guys, biar aja ini kan HP-nya HP Daily Driver jadi biasa, biar aja guys. Hari ini screenernya, ntar guys, kita lihat dulu screenernya seperti apa guys ya. Saya belum screen hari ini ya, kayaknya semoga ada yang menarik gitu ya. Ini ya di screening itu ya, tadi mungkin kayak yang kata Bang Putar ada batch tuh ya nih ya, cuma udah gede banget, era juga udah gede ya, era kemungkinan juga saya udah mulai TP ya, saya udah pasang trailing stop ya, tinggal nunggu aja ya era. Terus apa gitu, ada gudang garam udah tinggi, Kalbe Farma udah persiapan ya TP, udah mulai TP guys ya, karena ini udah tinggi juga Kalbe Farma ya. Kemarin kan kita masuk screening ya nih, dan di sini juga udah mulai nampaknya ada penjualan 26 miliar ya. Nah mungkin udah mulai pasang TP guys, targetnya pun udah tercapai guys, 800 kan. Nah harusnya kalian 800 kemarin udah TP guys ya, setahu saya kalian ada yang ngambil ya. Oke kayak gitu ya. Yang Kalbe Farma harusnya udah pada TP guys ya, masih ada potensi ke 900, masih bisa ya, masih kuat kalau market kita set-set aja mungkin bisa. Oke, Bang Chan Antam loh, yuk bukannya Antam udah naik ya? Ya, tadi bangnya siapa tuh yang nanya ya cara make kalkulatornya. Jadi kalau abang perhatikan ya, kalau mau make kalkulatornya itu ya, abang aduh nampak nih. Nah ya, perhatikan di ininya bang ya. Nah harus jelas misalnya terkait apa namanya itu? Ini biar abangnya enak. Nah, oke. Nah, jadi abang harus tahu dulu tuh yang mana book value per share ya. Ini kan book value per share ya. Nah, kalau abang nggak tahu book value per share, abang nggak akan bisa jumpa itu di mana mau dapat datanya gitu ya. Makanya tadi kalau yang pakai kalkulator saya itu harus ngerti dulu fundamental, dan dia bukan trading yang sifatnya day trade. Karena kalau day trade nggak akan berpengaruh apa-apa buat kalian gitu. Karena itu hanya akan mempersulit kalian buat apa namanya? melakukan trading gitu, karena bukan apa namanya, bukan cara kalian, bukan metode kalian. Makanya saya bilang jangan FOMO ya, jangan FOMO untuk ya orang beli pakai ya, kalian rupanya scalper ya. Kalau scalper ya susah. Kayaknya HP Bang Cahyo ya, mungkin HP-nya gitu ya, mungkin HP-nya ya. Jadi di sini book value per share itu di mana? Nah, di sini Bang ya, book value per share itu adanya di area ini ya. Nah, ini yang namanya book value per share ya. Nih ya, ini book value per share yang ini nih. Yang ini book value per share. Kalau kalian perhatikan ini book value per share ya. Nah, yang ini adalah EPS nih. Yang mau pakai annualized boleh, TTM boleh. Ya tergantung apa namanya? Apa namanya itu ya? Tergantung pola kalian lah ya, pola kalian seperti apa ya. Aduh kehapus kameranya guys, gimana main kameranya lagi, nggak bisa ya. Oh nggak bisa guys, nah biar aja lah ya, kayak gitu ya kira-kira bang ya. Jadi kalau yang PBV band abang lihatnya di sini ya. Kalau PBV band abang butuh data yang satu lagi nih, namanya PBV band rata-rata nih ya, nih min yang hijau ini ya, yang hijau nih min PBV band 2,91 ya.
pakai itu ya, kayak gitu ya. Jadi nggak bingung lagi ya. Oke. Ya, tunggu dulu soalnya laginya. MTEL bang, dah minus 5%, dah bisa average apa? Tunggu dulu soalnya lagi. MTEL nggak ada di screening, jangan keburu-buru lah ya. MTEL nggak ada di screening, abang mau ngapain? Screening masuk nggak? Kalau nggak masuk di screening nggak usah dulu ya, sabar aja ya. Sikit-sikit average, nanti modelnya habis duluan gitu. Ya ini kan ada nggak dia MTEL? Nggak ada nih, ya nggak masuk tuh, belum ada masuk ya. Nah, oke. Oke. Saya emang MTEL masuk screening kemarin. Ini MTEL nggak ada juga guys ya. Oke. Ini yang baru nih bull. Nih bull baru masuk. Apalagi ini energi baru masuk. Auto udah terbang ya. Oke, kayak gitu. Indosat masuk screener Bang Chan. Idealnya di berapa ya? Indosat mana Indosat? Ada Indosat ya? Ntar guys. Saya nggak nampak guys. Ada Indosat mana? Oh ini ada Indosat. Indosat ini area swing ya. Kalau idealnya saya sarankan ambil tunggu di 18.20 ya. Tunggu ada crash lagi atau ada merah lagi, ya mungkin 18.20 bisa pertimbangkan, atau mau nunggu di bawah sekalian nih ya, ada di 17.30 lebih enak ya. Oke. Kayak gitu ya. Mending pertimbangannya ke sana ya kalau saran saya ya. Kayak gitu, Bang. Untuk Indosat supaya apa, nggak terburu-buru, tapi juga perhatikan fundamentalnya di situ berapa, apakah menarik. Nah saat ini memang fundamentalnya masih cukup menarik ya, cuman lebih bagus tambah conviction ya. Misalnya harga wajarnya di berapa ya, tadi pakai kalkulator bisa ya kan. Nah kalian hitung aja harga wajarnya di berapa ya, karena kalau saya hitungin nanti lambat habis waktunya guys ya, kayak gitu guys ya. Oke, BBKP ya. Wah, ramai juga yang nonton guys, 50 orang juga nih. BBKP guys, kalau kalian perhatikan BBKP itu nih, aduh ini sama apa sih, Bank KB Indonesia. Aduh, fundamentalnya nggak menarik guys untuk selevel bank ini, itu bukan saham yang bisa kalian hold lah ya. Oke, ini banknya skip aja lah ya saham kayak gini ya. Ditinggalin dulu lah ya. Di sini PI-nya minus ya. Di sini juga cash-nya minus ya. Jadi mending geser dulu lah, cari saham lain ya. Saran saya kayak gitu ya. Soalnya mau di hold pun juga nggak ada yang menarik gitu, walaupun ya, apalagi harganya sekarang main di bawah nih ya. Jadi mending dijauhi dulu lah ya, kayak gitu. Pilih sahamnya di bawah 10M atau di atas 10M bang. Pilih saham apa nih? Pilih saham apa nih bang? Ya, saya nggak paham tuh. Tiba-tiba 10M di atas, maksudnya pilih 10M atau ini apa ya? Oke. Bentar guys, saya nggak kebaca nih, chat kalian banyak betul guys. Aduh. Bentar. Chatnya ketutup guys, sabar guys. Jangan ini dulu, sabar guys. Ya. Chat kalian tuh ketutup guys. Ngikut AK bang. Oh, itu kalau saya kalau 1 minggu ya, kalau 1 minggu abangnya pakai aja apa namanya, mana nih chatnya, bentar guys, ini chatnya udah, aduh chatnya bentar guys, kalian tuh ketutup guys. BKSL terbang, iya Bang Rasid udah terbang ya, jadi udah cuan, tinggal nunggu TP aja nih ya, tinggal nunggu time TP aja. Aku punya saham ini, saham apa? Saya lupa yang dulu abang jelasin. Oh ini ya, apa namanya, buku mana buku atas nih kayaknya. Lapar lagi. Makan aja itu aja tadi, lauk tadi. Ini bang ya, kalau abangnya perhatikan ya, abang tinggal lihat di sini aja ya. Nanti abang di YouTube juga udah saya upload ya. Ini udah pakai kertas lagi guys, buruk banget. Nah ya, jadi screeningnya itu bisa pakai follow broker ya, silakan siapa aja bebas ya. Oke.
Terus kalian juga kalau misalnya pakai time 1 bulan, bisa gini ya, saya pakai 1 bulan, ya bisa pakai time 1 bulan nih. Kalau pakai time 1 bulan, cari yang di bawah 60 miliar sampai 5 miliar ya. Tapi kalau pakai yang time 1 minggu, cari yang 15 miliar aja. Yang kayak gini kan 1 minggu ya. Oke, cari yang 15 miliar aja. Kalau kalian mau langsung asing, asing aja gini ya. Nah, cari yang 15 miliar ke bawah. Oke nih ya. Nah, ya. Ini saham-saham yang bisa kalian lakukan analisa ya. Terutama kalau dia lagi posisinya di support atau dalam posisi yang menarik secara teknikal gitu kan. Nah, kalian bisa cek broker summary-nya kayak gitu ya. Kota udah terbang Bang ya, jangan dikejar lagi Kang Gum. Kang Gum dari tadi nanya kota, ini udah berkali-kali saya bilang ini kota udah terbang. Abangnya mau ngapain lagi di sini? Abang mau jadi bagian cuci piring? Ya, kalau mau bagian jadi cuci piring silakan ya. Oke, kalau mau bagian cuci piring silakan. Udah telat ya. Karena ini udah kemarin masuk screen itu tanggal 29 ya. Oke, berarti cari yang 15M ke bawah. Iya, cari 15M ke bawah ya. Kalau mau ini tetap ya harus lihat fundamentalnya sebagainya kayak gitu ya. Makasih Bang. Ya kalau Bang Gum masih mau jadi cuci piring ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau saran saya jangan. Ya nanti abangnya nanya lagi, Bang ini saya nyangkut di 188. Kira-kira masih bisa kejemput nggak? Nah pertanyaan itu selalu kayak gitu guys. Tiba di sini nggak pernah mau ngambil gitu. Jadi ketika IHSG udah rame ya, baru dapat beritanya. Sekarang kan bagian cuci piringnya doang. Jangan sampai ya. Oke. Bang Chan skin rumusnya itu coba abang ke YouTube saya. Ini ke YouTube saya nanti di sini abang bisa lihat nih ya. Saya ada upload ya. Kalau kalian perhatikan, nah ini ada video-video saya ya. Nih ya, tanggal ada saya spillkan itu ya cara ininya ya. Apa namanya itu? Eh, pokoknya rulesnya lah, rules tradingnya ada di situ ya. Oke. Potensi raja bang, raja raja ini seperti yang saya bilang, ini udah terbang sebenarnya guys ya. Sebenarnya udah terbang. Ya, jadi secara teknikalnya saya udah nggak tertarik lagi karena udah terbang ini ya. Dia masih sideways juga ini hitungannya nih sideways cukup lama nih ya. Ini dari tanggal berapa nih? 10 Juli sampai Agustus ya. Ini udah hampir sebulan ya sideways di area sini ya. Sekarang 15M bang, bukan 5M. Oh ini abangnya udah lama ya. Ini bang, maksudnya kalau 1 minggu 15 sampai 5 ya, sampai 5. Dari 15 miliar ke bawah gitu ya, batas bawahnya sampai 5 ya, sampai 5 miliar. Kalau saya sekarang kayak gitu ya. Oke, untuk ini, untuk screeningnya aja ya. Karena nggak mungkin semua saham yang dibeli AK itu saya analisa semua ya. Mencret saya nanti. Ya kira-kira gitu ya. Kalau untuk raja kira-kira kayak gitu ya. Apakah ada potensi kalau berhasil jebol nih resisten yang ini jebol nih Bang ya nih. Area ini jebol nih. Ini jebol gitu ya. Ya kemungkinan masih bisa ke 1200. Kenapa? Di sini ada resisten sedikit di 1200-an nih ya. Nih 1100, 1200 masih punya potensi di area sini ya. Oke, kayak gitu ya. Nih, ya area sini. Oke. Oke, kira-kira gitu ya. Oke. Kalau untuk bull ini udah terbang sebenarnya Bang ya. Nah, ini kalau Abang mau nunggu, mending nunggu di area sini ya. Kalau mau masuk di area 382 ya. Ini saya tahu lah kenapa kalian baru nanya-nanya yang udah terbang-terbang nih ya. Karena nggak pernah ada yang nanya. Waktu di sini nggak ada yang nanya guys ya. Nggak akan ada yang nanya itu. Retail itu penyakitnya kayak gitu guys ya. Udah beratus-ratus kali saya udah ngomong kayak gitu guys ya. Dari live saya dari tahun kemarin selalu saya bilang retail itu nggak akan pernah nih ngulik di area sini itu nggak pernah ya. Ya, mereka tuh kalau udah terbang kayak gini, baru mau nanya itu saham kemana gitu ya. Oke. Yang masih hold MTech nih, angkat tangan ya, masih hold MTech sama saya silakan guys ya. Abangnya swing ya, Bang. Iya, Bang, saya swing, Bang. Saya swing, Bang. Oke. Halo Garuda. Halo, Bang Rido. Ini pakai HP, Bang. Laptopnya tadi ini berat buka ini. Itu biar cepet pakai ini aja. Pakai apa namanya nih? Kurang proper Bang, karena kan kemarin kan jelas ya market kita lagi downtrend. Makanya saya bilang
rules itu sifatnya dinamis, ini market ya. Cuman banyak dari yang penonton saya itu mereka tuh nganggap itu rumus ini tuh baku guys ya. Jadi kayak gini ini udah dianggap baku. Makanya saya harus cuci lagi tuh kepalanya gitu ya supaya nggak nih mereka tuh udah kekunci ini tuh baku gitu. Jadi kalau di dalam pikirannya itu benda ini baku ya kalau satu tambah satu tuh akan selalu dua gitu ya. Nggak bisa dia satu tambah satu jadi lima nggak bisa ya. Kenapa? Di dalam mindsetnya di market itu selalu mencari sesuatu yang pasti. Jadi ya repot kita ya. Jadi repot untuk menjelaskan ulang lagi itu repot guys ya. Oke. Saham rekomend swing bang nggak ada di sini bang ya. Bang Kanggum udah tahu lah ya. Saya ini live nggak pernah ngasih stock pick bang ya. Jadi masih nanya rekom swing gimana ya. Lucu kadang-kadang guys. Nggak ada stock pick bang di sini. Di sini kita hanya diskusi saham apa yang mau di ini ya diskusi aja ya potensinya resikonya supaya teman-teman tuh yang pemula-pemula khususnya pemula ya kalau udah pro ya silakan apa namanya cari yang lain aja gitu karena kalau yang udah pro kan udah gak perlu lagi nonton live saya kan biarin mereka masuk bang nanti kita TP jangan gitu bang ya, kejam kali kawan-kawannya yang baru masuk disuruh jadi tempat TV jangan ya kalau bisa yang nonton saya tuh jangan sampai kalian udah nonton saya udah bikin kelas nggak apa masih juga ini loh ya masih nyangkut-nyangkut juga lagi ya kalau bisa jangan nyangkut lagi teman-teman ya kurang-kurangilah kemampuan nyangkut kalian ya kemampuan tuh profit nih kayak market merah ya market merah kemarin udah cuan apa nih BSDE nggak ada yang mau ngambil ya kan BSDE apa lagi gitu ya BSDE MTEK nah, pada hilang semua sekarang pada mau nanya ya nih udah cuan ya nih udah cuan udah saya ambil ya udah senyum-senyum aja saya ya tinggal nunggu aja targetnya berapa ya ini ada target tinggi ya target tinggi dulu ya 700 gitu ya BSDE Kalbe ya apalagi SMGR SMRA apalagi guys yang udah cuan-cuan kalian tuh ya ya silakan yang udah cuan-cuan selamat ya yang udah cuan-cuan selamat ya saya ucapkan selamat nih apalagi MTEK ya yang kemarin ngambil MTEK harusnya udah cuan guys ya MTEK nih harusnya udah cuan tinggal nunggu aja kan nih BWPT ya juga BWPT jangan lupa ya BWPT ya BWPT ya harusnya udah cuan ya nih BWPT udah cuan guys ya nggak beda jauh kan ya oke kota jangan lagi bang kota skip aja bang selimut ya kotanya di skip aja ini kota ini udah nggak bisa lagi nih ini abang nanti jadi cuci piring tuh tengok mau cuci piring silakan ya saya cuman bilang gitu aja tuh ya mau beli di atas nih silakan ya kalau kalian memang punya mental yang bagus ya ya kayak gitu ya ya saya cuman ngingatin aja tapi kalau mau tetap beli ya itu kembali ke hak kalian ya karena itu ya Allah besok market merah ini baru semalam live hari ini merah guys ya hari ini merah kan ya ya hari ini merah tapi nggak terlalu ini udah jelas guys ini nggak terlalu kuat merahnya ya merahnya nggak terlalu masif ini merahnya distribusi aja nih distribusi yang apa ya distribusi akum lah lebih akum juga banyak nih guys oke BNBR bang BNBR kalau secara teknikal ini area swing masih oke tapi pertama ini kalian perhatikan dulu fundamentalnya seperti apa ya fundamentalnya ini maksud saya dia masih premium harganya oke jadi masih terlalu tinggi teman-teman ya jangan kalian paksakan buat masuk ya oke kayak gitu ya resikonya terlalu berat kalian nanti ya tapi kalau kalian punya conviction misalnya bang saya nggak pakai lihat fundamental ya secara teknikal oke untuk swing ya tapi tentunya tidak besok ya yang saya malas itu adalah bang besok nggak naik-naik nih ya itu saya malas nih kayak yang kemarin bang ini kok nggak gerak-gerak di sini-sini aja itu berisik guys ya orang-orang kayak gitu nggak cocok di market guys pergi aja ya kalau sehari baru megang saham pengen naik besok ya jangan ya ini SIM udah terbang guys ya SIM tuh udah terbang guys ya saya punya nih ya kalau kalian lihat nih ya SIM saya nih ada juga ya kalau kalian sebut-sebut yang gitu nah ini masih ada potensi ya mungkin target saya nggak jauh-jauh lah ya mungkin target saya di area sini mungkin ya ini area 645 atau 650 kayaknya guys ya karena itu mungkin area take profit saya di situ ya kayak gitu ya untuk SIM ya secara fundamental udah bisa dilihat lah ya secara fundamental clear ya market cap memang masih small tapi free floatnya itu memang belum 15 ya mungkin itu aja ya mungkin makanya kenaikan ini
mungkin nanti akan menyebabkan free float-nya banyak lah ya. Oke, kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Untuk secara fundamental masih oke ya. Kalian kalau mau TP di PBV 2 atau 3 juga masih oke sebenarnya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. JGLE bang, mana JGLE tadi? Kayaknya di depan sini guys. Ini udah pasti ramai guys retailnya guys ya. JGLE tengok ya bang, udah naik 20% ya. Kalau abang masuk sekarang ya, abang bagian apa? Ya bagian cuci piring ya, bang haha hihiho ya. Jadi abang silakan pilih apakah saya akan mau cuci piring barang ini, silakan ya. Kenapa mereka tuh udah punya dari sini bang? Ini setway-nya lama nih ya. Tanggal 4 Juni sampai tanggal 17 Juli itu orang lagi akum. Kenapa abang nggak akum saat itu ya? Pasti nggak mau bang karena kelamaan dari 4 Juni sampai sini ya. Sekarang lihat ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, bagian cuci piring hajatan silakan teman-temannya, silakan yang mau cuci piring nih banyak tempatnya ya. Ini Dabrik ya, silakan ya. Semoga nanti sampai 1000 ya, kayak gitu ya. Gitu aja ya. Gak usah repot-repot ya. Karena udah pasti retail pada ketarik guys. Tengok harga naik ya. Kalian perhatikan harganya naik nih ya. Tapi tengok Q2-nya minus. Jadi orang yang ngambil ini saya nggak tahu alasannya apa ya. Oke. Masih naik, silakan bang. Kalau masih naik gas aja bang ya. Saya nggak akan rekomendasikan ya. Yang pasti saya berharap penonton saya atau yang sudah lama follow saya jangan masuk guys ya. Itu kalian cuma jadi bagian cuci piring guys. Ya biar aja orang lain yang cuci piring guys. Jangan kalian ya. Nggak usah kita yang cuci piring. Ya biar aja orang lain yang mau cuci piring silakan guys ya. Mereka tuh pakai harapan masih naik ya. Fundamental kayak gini ya silakan ya. Gak masalah ya. Kita nggak akan larang-larang orang buat ini ya. Masing-masing punya equity sendiri ya. Oke. HK aja guys. Ya. Hati-hati ya, pokoknya hati-hati. NCKL bang, NCKL udah terbang bang, udah take profit lah harusnya ya. Udah ini NCKL udah take profit bang. Udah area take profit bang nih ya, nggak jebol nih resistennya nih. Resisten 965 nggak jebol ya. Jadi mending take profit ya. Udah lama nih dari tanggal 29 nih di sini nih. Ini dari tanggal 29 nih ya. Saya left tanggal 29, tanggal 1, tanggal 31 ya, tanggal 2 Juli ya. Oke. Kalian jangan lagi lah. Udah berapa persen nih ya? Tuh, hampir 8,22 berarti hampir 17% guys ya. Hampir 17%. Oke ya, kayak gitu ya. NCKL area take profit ya, jangan dulu ya, mending nunggu di bawah lagi ya. Kalau yang nontonin saya ya. Bumi gimana bang? Buminya nih ya, kalau kalian perhatikan bumi angsara bumi. Oke, kalau kalian lihat bumi ya, ini bumi udah area TP harusnya guys ya, karena harga wajarnya kemarin kita hitung 167 kan. 167 menurut PBV Band, 71 menurut Pak Benyamin ya. Jadi kalau gram number harga wajarnya di 71, kalau PBV Band di 167, berarti harusnya udah ada take profit guys kan, take profit ya. Karena kalau lihat potensi sebenarnya masih ada potensi ya, tapi tentunya harus sesuai sama market guys. Kalau marketnya tetap tidak mendukung ya ini ya sia-sia aja guys ya, sia-sia juga gitu kan. Walaupun secara teknikal dia mendukung untuk swing, tapi kan telat hitungannya, ini udah setengah jalan ya. Karena harusnya kan ini double bottom nih. Ya ini nampak ya, ini bottom ini kan double bottom ya. Ini udah naik berapa ya, dari 130 aja ke sini itu udah naik kurang lebih hampir 20% ya. Oke. Kayak gitu ya. Jadi kalian pertimbangkan matang-matang lah ya, kayak gitu ya. Untuk bumi ya. Karena saya tahu pasti ramai di bumi guys, karena kita kan semua tinggal di bumi ya. Untuk padi ini areanya masih oke untuk swing bang ya. Ya. Sebenarnya kalau abang kemarin ngambil di tanggal 3 Agustus atau tanggal 30 ini oke ya. Karena ini udah jebol support yang ini kan mau ke support yang ini ya. Tapi nggak dapat nih, pasti pada nggak dapat di sini ya. Oke, nih ya nggak dapat di tanggal 16 kemarin ya. Oke, kayak gitu untuk padi. Potensinya kemana bang? Mungkin kalau kalian mau take profit mungkin area 90 ya. Ini area sini, oke nih area 90. Ini ada resisten di sini ya. Ini 85 lah ya, 85. Mungkin dipertimbangkan untuk take profit guys. Gak usah mulu-mulu guys ya. Terus apa lagi? Fundamentalnya kan harus perhatikan dulu ya. Fundamentalnya kayak mana. Nah fundamentalnya kurang menarik guys. Jadi kalau kalian nanti nyangkut, ya resikonya udah tahu ya. Jangan sampai nggak tahu resikonya guys. Jangan sok-sokan mau trading nggak tahu resiko ya. Mending tidur aja ya. Gak usah masuk saham. Kalbe udah telat belum ya bang? Kalbe udah telat bang kacamata ya. Udah telat hitungannya. Karena udah nggak ada screening. Screening hari ini nggak ada kalbe bang. Kalbe hari ini ada nggak ya? Ada tapi masalahnya udah pada TP orang-orang bang. Jadi abang cuman kenapa nggak masuk kemarin ya? Di sini kenapa nggak mau masuk ya guys ya? Kita live loh di sini tanggal 30 Juli kan live bang. Ya, kenapa
kenapa nggak masuk ya? Lucu ya kadang-kadang kawan-kawan gitu guys. Di sini nggak mau masuk, padahal udah jelas-jelas kita masuk di ini loh, ya. Kayak ini area sih. Oh nunggu, itu 700 kesentuh nih, ya. Malah terbang aja. Ya, jadi bingung saya guys ya. Udah 700 kemana saya juga kasih tahu. Ini areanya 705 ya. Betulnya ambil 705 pun udah cuan ya. Harusnya udah cuan. Waktu pas abang live 720. Enggak lah. Ya ini saya live nih tanggal segini live nih ya. 29 live ya. Ya. Sorenya, malamnya ya. JGLE tambah muatan. Kayaknya ini pasti scalping guys. Ini tambah muatan gimana bang? Ya. Ini udah pasti scalping guys. Sudah pasti lah. Ini nama-namanya baru soalnya. Pasti ini. Abang mau tambah muatan di mana coba? Ini abang perhatikan ya. Kalau abangnya udah punya di bawah ya, karena saya bukan tipikal orang yang menggunakan average up ya. Iya guys, saya ingatnya pada dapat 700 guys. Makanya orang 695 aja Bang Rido dapat guys. Ya. Oke. Nah, ini kalau abangnya mau average up, misalnya abang udah punya dari harga 50, ya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau saya karena tidak menggunakan average up, ya kalau saya mending persiapan take profit aja ya, karena udah berhasil nge-break resisten kan, ya. Nih ya dapat 695 bang, jadi saya bingung kalau abangnya nggak dapat gitu ya, jelas gitu ya, maksudnya dapatnya tuh jelas gitu ya. Jadi ada yang dapat gitu, maksudnya nggak mungkin gitu menyentuh kok 700 ya, bahkan sampai ke 695 gitu. Gocekkan di situ akumulasi jelas ya. Oke, kayak gitu ya Bang JGLE ya. Jekon ini sama apa guys? Ini Bang ya, Bang siapa tadi tuh? Nih ya, Abang perhatikan ya, Bang Jekon itu udah terbang ya. Ya, udah terbang nih ya. Udah terbang nih area take profit jelas nih ya. Ini udah pada mulai take profit ya. Ya, oke. Kalau abangnya masuk sekarang jelas telat banget ya, jauh telatnya ya. Udah jelas jauh telatnya, oke. Oke, jelas telatnya tuh udah jelas ya. Udah sejelas ini teknikalnya, kalau abang masih berharap dari dia ya apa namanya, mending dihindari aja ya. Kalau dari saya mending dihindari ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, untuk karena di sini fundamentalnya gimana? Nah, fundamentalnya sih oke Bang ya. Secara fundamental masih oke. Ini cukup oke ya, tapi memang market cap-nya kecil itu aja ya. Oke, untuk fundamental oke, P/E ratio di bawah 10 ya. Price to book value di bawah 1 malah nih kan. Oke. Nah, mungkin kita lihat nanti ditambahkan utangnya gimana. Utangnya nggak ada ya, dia jelas nih kalau 0,03 ini udah jelas utangnya kecil sekali nih ya. Ini salah satu yang bagus gitu ya. Ini short term-nya cash flow-nya ada ya. Jadi sebenarnya dia bisa lunasin utang ya. Makanya dibilang utangnya nggak ada karena 0,03 kan. Ya berarti ini udah terbang aja, itu aja bedanya. Harusnya kemarin nih dicicil nih akumulasi di sini ya. Ini nampak nih akumulasinya, nampak kok. Nih akumulasi nih dari tanggal 8 Juni sampai sekarang nih akumulasi jelas ya. Jelas nampaknya akumulasinya panjang. Kan bayangkan akumulasi sebulan guys ya. Saham-saham bagus akumulasinya sebulan sampai jenuh, sampai retailnya bosan. Ya. Nah, kalau sekarang udah pada cuan lah ya. Kayak gitu ya. Tins Bang, aneh nyangkut. Aduh, Tins udah berkali-kali dibilang jangan masuk lagi Bang. Orang udah area take profit, abangnya malah masuk ya. Kayaknya nggak nonton live saya pasti. Nggak jelas guys. Nah, kalau nyangkut pasti ke sini guys. Ramai kan 87 guys. Kalau nyangkut kalian ke sini aja ya. Ke sini aja ya. udah saya udah berkali-kali bilang ini area take profitnya udah nampak ya nih. Udah nampak guys ya, ini area take profit udah ya. Oke, saya nggak dapat BKSL. Saya tunggu di bawah ya teman-teman. Ya silakan tunggu lagi di bawah ya. Cari yang lain aja lah, yang lain ya. Yang lain yang bagus gitu kan, enak. Ya. Oke, kayak gitu. Sini yang. Ambil hasil. Oke, kayak gitu ya. Bang, PRDL 288 aman nggak? 288 PRDL bentar ya. Ya kita live. Belajar analisa saham.
Kalau PRDL teman-teman, bentar ya, ini saya lagi ngomong bocil guys. Mau belajar bikin akun ya. Ya PRDL ini saham baru guys, jangan dulu lah bang ya, jangan dulu ya, jangan dulu lah, nanti aja ya. Ini belum bisa di apa-apain, kemarin gabut makan Indomie ayam tempe RS. Buat pemula belajar apa dulu bang? Belajar ini bang, abang investasi layar ke atas dulu ya. Abang pahami dulu mekanisme di market ya, baik istilah-istilah di saham, apa-apa yang ada di saham. Nah, terus yang paling penting adalah psikologi tradingnya dulu yang pentingnya. Kalau abang mau trading, kalau abang investasi, belajar psikologi investasinya ya, supaya abang nggak kejebak sama orang-orang yang influencer seperti saya gitu. Nanti lihat lihat cuan, pengen cuan juga gitu ya. Jangan terpengaruh lah ya. Oke. Kayak gitu. Bagus nggak untuk Storebit? Storebit padi udah tadi bang ya. Cepin itu area ini guys ya, area swing ya. Ini belum ada yang ngambil cepin guys. Kalian rugi guys ya ngambil guys ya. Ini cepin ya, kalian perhatikan ya. Ini udah terbang guys ya. Kalian udah saya berkali-kali saya bilang ini areanya udah nampak ya, area swing guys ya. Ya, area swing, area yang bisa kalian ambil ya. Ini udah dari kemarin saya bahkan nyentuh 3.100 guys ya. Nih kalau kalian perhatikan ya, nyentuh 3.000, nah 3.030 kesentuh nih ya. Oke. Ya. Jadi rugi kalian yang ambil kemarin ya. Ya, semoga kalian cuan aja. Oke, rata-rata udah pada terbang ya bang akhir-akhir ini. Ya bukan, karena abangnya baru nongol pas lagi rame gini ya, jadi wajar lah udah pada terbang semua. Karena kalian nggak akan ngambil itu, kalian nggak akan ngambil. Ini contoh ya, cepin ini nggak akan ada yang mau ngambil di area sini guys ya. Ini udah di live dari tanggal berapa gitu ya, dari tanggal berapa udah di live nggak ada nih. Yang nanya malah yang aneh ya, bahkan saham-saham kayak gini nggak nongol gitu ya. Nah udah di spill juga nih ya, masih guys ya. Oke. Pasti nggak ada yang ngambil guys ya. Nanti kalau udah dia ada tiba-tiba ada spike volume naik ya, nah baru tuh ramai guys. Nanti bang cepin bisa masuk nggak ya, kayak gitu ya. Kesempatan tuh bang average ya bang Jawara ya, 4.400 berarti fundamental yang dulu guys. Fundamental masih oke nih ya, fundamental masih oke guys ya, fundamentalnya masih oke. Ya tenang aja, ini nanti kalau udah spike baru nanti ya. Kira-kira apa yang worth it bang? Waduh di sini nggak ada stock pick bang ya. Kalau saya mau bikin stock pick saya mending bikin grup ya, lumayan guys cuan. Ini kalau abangnya mau, abang bisa pakai screening saya ya. Ini saya pakai 1 bulan tadi sepi kali guys, masih nggak ada juga guys ya. Ini abang bisa cek saham-saham mungkin yang baru-baru dapat ya, bentar ya saya ke bawah dulu. 60 sampai, nah itu mungkin bisa dipantau tuh, ada ESA yang baru masuk lagi ya. Terus apa nih ya? Yang baru masuk apa lagi guys? MBMA guys ya, MBMA baru masuk, MBMA fundamentalnya guys. Udah saya cek tadi. Nggak ada yang baru lagi ya, ini MDIA baru masuk juga ini ya. Ayo kumpul ke Rans biar akrab kawanku ya. Ini nggak ada yang baru-baru guys ya. Kalau di 1 bulannya udah pada terbang-terbang nih ya. Ini Indosat ya, Indosat tadi, terus Kalbe udah terbang, Era udah terbang semua guys ya. Ini kita coba turun ke seminggu lah ya. Kita lihat seminggunya gimana. Oke bentar ya. Seminggu apakah ada yang menarik atau enggak, kalian cari broker lain aja ya. Siapa tahu broker lain menarik. Ini sampai 3. Oh. Ini juga belum ada guys. Kayaknya LCS udah terbang. Pakai sendok aja. Cepin di TP harga berapa bang? Kalau saran saya di 3,5 atau 38 ya. Kalau ya swing ya. Jangan nanti ngiranya ini lagi ya. Swing ya. Memang agak mahal. Kijau udah terbang bang ya. Kijau udah terbang ya. Kijau udah terbang ya. Ini pada telat-telat semua nih. Udah pasti pada telat guys. Saya nyari ini merah karena ini udah terbang bang tuh ya. Udah TP malah nih ya. Ini udah bisa lagi nih guys. Kalau kalian menunggu nih, sebenarnya area menarik guys ya. 124 nih cukup support yang kuat juga guys ya. Ini 127, 25 berarti ya kalian bisa entry pertama dulu di sini ya. Oke.
Oke, bisa entry pertama dulu di Kija di area sini. Target di berapa, Bang? Ini target bisa tinggi nih, guys. Target 170 aja, nggak usah mulu-mulu ya. Target 170 itu udah oke kali itu ya. Kalian nggak usah jauh-jauh targetnya. Target 170 ya, biar kalian nggak terlalu jauh ya. Makasih Bang Rido. Nugget ST. Oke, ya kayak kalau saran saya gitu, targetnya 170 aja ya, nggak usah jauh-jauh ya. Kalian mulu-mulu nanti nggak kesampaian gitu kan. Target swing tuh nggak usah gede-gede, guys. Bullnya udah terbang, Bang ya. Bullnya udah terbang ya. Padi tadi udah, Bang ya. Padi tadi udah ya. Tadi padi udah kan, guys ya. Kalau udah bilang udah, guys ya. Bentar guys, sambil makan guys. Ini live Bang Chan nih emang cuma santai-santai aja guys ya. Gak ada yang spesial di sini. Kalian ngapain masuk ini? Spesial juga enggak. Kalian nyari apa di sini guys sebenarnya guys? Saya juga bingung. Kalian cuma nemenin saya makan ini. Bats Bang, bats udah Bang, skip aja ya Bang. Batsnya di skip aja karena nyari ilmu Bang. Ilmu apa Bang? Abang mau belajar ilmu apa? Saya ini nggak ada ilmunya masalahnya. Cara ini ya Bang saya semakin ya. Kak Zea ya. Kalau saya rule saya itu adalah melihat support resistance itu di time 3 bulan ya. Time 3 bulan dan kalau nggak jumpa saya pergi ke time frame yang gede lagi 1 tahun ya. Contoh kayak gini. Tadi kita udah ada ya. Ini support resistance-nya di mana Bang ya? Ini ya contoh tadi ya. Nih ya. Kalau di sini kita nggak nampak, terlalu kecil, pendek ya. Makanya saya pakai itu. Nah, ini Kakak perhatikan yang mana yang support ya. 306 ini udah bisa kita katakan support. Karena apa, di aplikasi sebenarnya udah dibantu kita ya. Tapi kalau Kakak mau lebih detail lagi, Kakak bisa buka ini ya. Bisa buka technicalnya, trading view-nya ya. Nih ya, bisa buka di sini ya. Tetap sama nampaknya ya. Nih ya. Oke. Tetap sama nih. Kalau klik di sini ya, jelas ya. Nih ya. Oke, ini. Oke. Nah, ini support bisa ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nih, oke. Kira-kira gitu ya. Area supportnya ya. Oke. Kayak gitu ya Kak kira-kira ya. Nah, saat ini foreign flow-nya juga lagi turun guys ya. Nih, ya. Oke. Foreign flow-nya harganya tetap jalan di datar tapi aslinya tetap ngambil nih. Nah, ini kan anomali guys. Nanti kalau udah terbang ya baru nanti foreign flow-nya naik lagi. Oke. Nyari wangsit kalau aja ada tuh yang bisa dipantau. Kija cepin enak. Merahnya nggak terlalu menarik Bang Lot ya. Bats kena mental Bang ya. Siapa yang kena mental di Bats guys? Film jangan Bang ya. Film saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Pertama itu film harga wajarnya nggak di situ. Ya. Oke. Bang makan Bang. Iya ini lagi makan ya. Pertama film. Kalau Abang perhatikan ya. Itu harga wajarnya coba Abang hitung ya. Tadi kan sudah, kalau kan sulit kan hitung harga wajar susah saya Bang. Karena ini ya udah kalian pakai kalkulator saya aja juga bisa nih ya. Kalian tinggal masukkan yang kalian perlukan ya, book value per share-nya ataupun pakai Bban silakan ya. Mau yang mana tergantung kalian lebih enaknya mana ya, kayak gitu ya. Oke. Lanjut ya. Oke, kayak gitu ya. Bats menurut Abang rekom Bang? Enggak lah ya, enggak rekom lah Bang ya. Enggak mungkin saya ngerekomin saham ini guys ya. Ini udah jelas enggak masuk rekomendasi saya guys ya. Saya gini aja Bang, saya tanya sama Bang, alasan saya mau ngerekom pun apa nih? Dari segi fundamental belum bisa ya, belum worth untuk saya rekomkan ya, nggak ada alasannya. Oke, itu yang pertama ya. Udah jelas dari fundamentalnya ya. Dari technical juga udah jelas-jelas di atas ini, nggak mungkin saya rekomkan ya. Oke. Kalaupun kalian mau ambil di bawah 442, oke. Udah jelas-jelas ini saham baru IPO teman-teman ya. Nggak bisa dilihat dalam waktu sedekat ini gitu ya. Jelas ini masih goreng-gorengan pengendali lah ya. Underwaternya masih main-main di situ gitu. Ya, kayak gitu ya. Ya saya tahu banyak yang nggak mau cuek lah sama saham fundamental ya, nggak apa-apa, itu hak kalian gitu kan ya, karena itu metode dan cara kita aja kan. Nah, oke.
Tuh H misalnya, saya nggak pakai fundamental Bang, karena saya trading harian. Oh ya jelas lah ya, nggak ngaruh itu, fundamental nggak penting. Apa pentingnya fundamental gitu kan? Untuk kota guys, udahlah ya. Ini udah yang nggak tahu yang nanya yang keberapa ya kan? Teman-teman yang udah sering nonton live saya pasti tahu lah ya. Kalian mau cuci piring silakan, kalau enggak, kalau yakin masih naik lagi silakan ya. Iya kan fundamental nggak perlu. Jadi makanya saya bilang kalian jangan ke sini. Karena di sini akan fokusnya teman-teman tuh dijauhkan dari saham-saham yang seperti itu gitu ya. Karena saya di sini nggak mau teman-teman yang pemula, terutama yang udah jelas-jelas belum ngerti apa-apa masuk di saham-saham yang gorengan ya, makin kejebak nanti ya. Udahlah nggak ini ya, jadi bagian exit liquidity terus gitu ya. Oke, kayak gitu. Marahin dulu, nggak perlu dimarah guys ya. Kalau sekarang nggak perlu dimarah-marah lagi ya. Udahlah ya. Kalau mau kota silakan ya, duit masing-masing ya. Kalau saya jelas dari Bang Chan hindari ya. Ya, oke. Kalau saya hindari ya. Iya guys, kalau merah kenapa ramai live saya guys? Pas hijau kemarin pas saya nonton 30 guys. Bullnya tunggu di bawah aja. Rekom abang yang untuk besok mana? Waduh, ini mah minta stock pick guys. Kota dibanting CCMG ngeri tuh langsung ARB. LPKR bang, bentar guys, kalau nggak kebaca saya mohon maaf ya, karena gimana mau kebaca gitu ya. Ceknya rame bener. LPKR kemarin kayaknya jadi Bang Rido nih, udah tebak nih saya. LPKR di sini ada yang menarik ya. Q2-nya positif ya. Jangan tanya sinyal guys, di sini jangan tanya sinyal guys ya. Di sini nggak ada sinyal ya, di sini nggak ada sinyal ya. Saya free guys ya, tenang aja. Kalian kalau kebaca ya bersyukur lah kalian ya. Kalau nggak kebaca mohon maaf. Ya, ceknya banyak tuh, ketutup guys. Bang, PE ratio cash flow itu maksudnya gimana bang? Jadi gini ya, yang namanya PE ratio nih ya untuk teman-teman semua ya. PE ratio itu adalah cara kita untuk melihat apakah saham ini murah atau mahal, juga bisa dari PE ratio ya. Nah, PE ratio ini ada rasionya ya. Rasio 6,13 ini menandakan apa? Gini cara bacanya ya. Ya, nih teman-teman pelan-pelan ya. Kalau PE rasionya 6, berarti secara kita bacanya itu bisa begini ya. Kalau kan investasi di saham LPKR ya, punya masa untuk break even point atau balik modal ya, namanya break even point. Itu kurang lebih 6 tahun. Ya, kurang lebih 6 tahun ya. Nah, itu semakin kecil dia, semakin bagus. Tapi kalau dia minus, ya nggak bagus ya. Oke. Nah, kalau dia lebih besar misalnya ada ketemu misalnya PI rasionya kalian ketemu 300 ya, berarti gambarannya kalian butuh waktu 300 tahun buat modal. Nah, itu mahal atau murah? Secara umur aja udah mahal gitu. Umur kita nggak cukup sampai situ. Nah, itu yang pertama. Ada yang kedua, orang membacanya adalah kan ini price earning ratio ya. Berarti pendapatan berdasarkan harganya. Berarti price earning ya, makanya price earning sebutannya, price earning ratio ya. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan apa? Bahwasanya kalian membayar Rp6 untuk Rp1 laba yang dihasilkan oleh LPKR ya. Dia menghasilkan Rp1 nih, setiap Rp1 yang dihasilkan kalian cukup bayar Rp6. Nah, murah atau mahal ya? Oke, murah atau mahal? Makanya semakin kecil dia semakin bagus ya PI rasio itu. Kenapa? Kalian membayar semakin murah. Ya kayak gitu ya. Nanti akan temu tuh. Kalau yang suka fundamental kan akan ulik-ulik akan ketemu nanti ya. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya untuk yang namanya PI rasio. Nah, kalau price to cash flow tuh minus kenapa bang? Nah, di sini kita kenapa ya? Di sini kan dikatakan price to cash flow ya. Kita lihat di sini ya. Nanti di sini ada ke bawah. Itu namanya ada nih ya. Cash flow ya.
Oke, nampak ya minus. Ya makanya tadi kedetek di sini. Ya kenapa dia bisa minus bang? Ya tadi price to cash flow-nya minus. Ya tadi karena harga dibandingkan cash-nya itu sedang minus saat ini. Ya price to free cash flow-nya pun minus. Ya kenapa? Di sini kelihatan ya. Ya nampak nih ya. Free cash flow-nya minus, nggak ada uang dia sekarang ya. Utangnya ada nggak bang? Ada utang guys ya. Ada utang sebesar 10 triliun dalam total seluruhan ya. Oke. Dah, lanjut. Nanti di sini akan nampak guys ya. Nah, utangnya berbanding dengan ekuitasnya, equity-nya itu 0,36 ya. Sebenarnya masih bisa dia kontrol gitu ya, masih bisa terkendali karena masih di bawah 1. Kalau di atas 1 kalian udah harus hindari lah ya. Jauhin aja ya. Oke, karena nanti bisa-bisa kalau dia nggak mampu bayar utang bisa-bisa pilot ya. Kalau pilot jadinya apa? Delisting ya. Jadi sangat mudah. Kalau utangnya terlalu banyak, kemungkinan dia buat pilot atau delisting itu semakin besar gitu ya. PE minus. Kalau jumpa PI-nya minus, ya, contoh jumpa PI-nya minus, berarti secara pendapatan itu dia minus terus, ya. Ini dari sini minus, minus, ya, makanya dia PE-nya minus, ya. Otomatis, ya, itu jadi PR buat kalian. Ngapain diambil? Udah tahu nggak bisa menghasilkan laba, ya kan? Dia nggak bisa menghasilkan laba, kalian paksa buat masuk. Jadi aneh gitu kan? Ada orang udah tahu nih perusahaan nggak ngasihkan laba, dia invest di situ. Ya, buang-buang duit guys kalau bahasanya. Ya, buang-buang duit kalian invest di saham yang jelas-jelas nggak ngasihkan laba buat kalian gitu. Untuk apa kalian investasi di situ gitu kan? Mending kalian buka kedai kopi sendiri gitu kan. Ya, lebih untung gitu kan daripada ngandelin itu, ya. Kayak gitu, teman-teman. Mau makan guys? Oke, kalian yang belum makan, makan dulu ya, lagi ngopi-ngopi guys. Mana yang debt to equity lebih satu? Aduh. Banyak, Bang. Banyak, Bang Lot ya. Antigoresnya ganti aja. Jangan guys, ini antigores sudah menemani saya guys ya. HP ini menemani saya dari saya belum bisa beli iPhone, bisa beli laptop gitu kan. Ya. Jadi nggak boleh guys. Jangan karena dia tidak ini lagi kita lupakan, nggak boleh guys. Nanti rezekinya juga terlupakan guys ya. Nggak boleh kayak gitu bang. Marido jangan biasakan ya. Debt to equity ratio bagian mana? Ini bang. Debt to equity ratio nih ya. Di bagian solvency ya. Nampak ya? Debt to equity ratio ya. Hindari apabila dia lebih dari 1. Oke. Apabila dia lebih dari 1 hindari ya. Karena kita nggak mungkin kan nge-swing di saham yang resiko utangnya besar ya. Oke. Kalbe Farma udah area take profit bang. Ya tadi udah berapa kali? JGLE jangan dulu bang ya. JGLE ini udah terbang bang. Ya nanti abang jadi bagian cuci piring mau ya. Bang Fahri ya jangan mau bang ya. Saya cuma ngingatin itu aja ya. Kalaupun besok JGLE ini bang besok dia masih naik bang sampai ke 200. Misalnya kayak gitu kan. Nah misalnya naik nih sampai ke 200 lah. Minimal kita udah nggak ikut-ikutan di sini guys ya. Mengamankan duit kita guys ya. Kan kalau dia naik ke 200 kalau enggak gimana besok ya. Minimal kita selamatin dulu diri kita guys ya. Kalau di grup-grup kalian mungkin disuruh besok kita masuk ya. Ini nanti TP1 di sini ya. Aduh. Ya bahaya sih. Sisanya tergantung kalian ya. Biasanya JGL 150. Ya kalau berdasarkan keyakinan silakan aja. Lanjutkan guys ya. Kalbe itu udah area take profit harusnya bang ya. Karena saya udah ya lagi nggak mau pula enak pula yang ini. Udah bosan ya berarti. Ya udah area take profit bang ya. Udah masuk dari screen itu dari tanggal segini bang ya. Udah lama masuk screening saya ya. Bahkan ini udah kawan-kawan yang nonton ini udah pada cuan nih di Kalbe Farma ya. Mereka tuh dapat di harga 700-an kok nggak salah ya.
Untuk jangka panjang, perhatikan di sini Bang ya. Kalau Abang mau untuk jangka panjang, secara growth kurang menarik ya, secara growth kurang menarik. Secara dividen juga kurang menarik ya. Nih, dividennya kecil banget Bang. Ya, bahkan sama inflasi masih kalah ya. Jadi kurang menarik kalau Bang Tokopedia ya. Jadi kalau Abang jangka panjang, pastikan dividen yield-nya ini dari 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang itu rata-ratanya di berapa ya? 8% lah. 8% ke atas ya. Kalau bisa di 8% ke atas ya. Ya itu. Ya minimal itu. Ya. Fundamental bagus, dividen yield-nya cakep gitu kan, 8% terus ya, oke itu. Market cap-nya bagus juga gitu kan, fundamentalnya oke, kayak gitu aja ya. Kalau memang mau untuk jangka panjang ya. ASPR Bang Chan. Tahu nggak ASPR? ASPR nih, aduh. Siapa yang nemuin sahamnya? Pasti Bang Rido ini ya. Siapa tadi itu? Bang Fitra. Oke ya. Saya nggak mungkin bohong guys ya. Kalau untuk secara teknikal ya, ini ada potensi swingnya ada ya. Ya. Potensi swingnya ada ya. Terus tapi nggak cukup sampai situ ya. Fundamentalnya gimana Bang? Nah, ini lihat Q2-nya minus. Ya, biasanya kalau pendapatannya minus, ya itu nanti akan digoreng guys ya. Jadi makanya kalau kalian jumpa Bang, minus dia tapi naik Bang. Nah, udah jelas sebabnya ya. Sebagai investor yang rasional, ya logikanya sederhana. Ya, sederhana saja. Pasti digoreng ya, menunggu digoreng aja ya. Oke. Sau gimana Bang? Sau lagi bagus ya. Sau lagi bagus, cuman tetap nunggu pergerakan geopolitik guys ya. Jangan terburu-buru. Tapi karena tadi saya udah TP banyak guys. Soalnya saya saunya udah pakai bot guys, nggak pakai ini lagi. Nggak manual. Bye. Ya SPR kayak gitu ya. Secara teknikal botnya Bang. Botnya bayar Bang. Kanggung botnya bayar. Bot biasa lah, bot biasa aja. Caranya, nanti DM aja, DM aja. Botnya bukan di saham Bang ya, saya di kripto ya. Botnya di kripto. Bank emiten yang dividen yield-nya konsisten. Ini ya, ada dividen, Abang perhatikan ya. Ini 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, oke. 7, ini kalau salah ya, 8 PUBG ya. Coba perhatikan. Ya, takut saya salah guys. Bentar. Benar nggak? Ya kan? Nah, 4 tahun kan? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, bener ya? 1, 2, 3, 4. Ini eksa ya kalau kalian perhatikan ya. Ya, 8% kan? Oke. Trading sao nggak? Trading Bang, saya pakai bot Bang Tegar. Saya pakai bot udah nggak ini lagi, nggak manual. Saya sekarang manualnya di saham aja. Oke. Yang cuan besok apa guys? Bantu guys. Bang Afnan Purkon nanya guys. Apa yang cuan besok guys? Nggak ada kayaknya Bang. Ya udah pada merah nih. Berat Bang, berat. Udah pada cuan Bang hari ini Bang. Hari ini aja cuan Bang. Ya. Win rate-nya nggak gede guys ya. Karena dia sistemnya grid. Ya. Ini jadi ngapa bahas kripto guys. Sistemnya grid Bang, ESDJ2 apa nih? Ya. Sistemnya grid ya Bang.
Bukan bot yang pasti cuan gitu, enggak guys ya. Kalian kalau mikirnya kayak gitu salah kalian ya, ditipu orang kalian namanya itu. Itu buat yang malas analisa aja guys, kayak saya ini malas lagi udah analisa kiri kanan guys, capek. Jadi pakai itu. Dan itu juga nggak instan. Kalau kalian mikir bot itu instan ya salah kalian guys. Bang, ulang dividen yang di atas 8%. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah tuh ya. Kok aku nggak bisa komen emiten? Emang abang komen emiten apa? Coba bang. Nggak tahu ya. Apa karena saya pakai HP ya? Mungkin karena pakai HP bang Lido. Gak bisa, mungkin atau apa itu? NICL. NICL. Nama. Oke. NICL bukannya udah masuk ini kemarin masuk di ini bang, masuk di screening ya. Ingat saya masuk screening. Bang Chan udah TP berapa? Kemarin TP Medco ya. Medco. Apalagi guys? Medco semalam. Era nih belum ke TP nih. Semoga besok ke TP lah ya. Era harusnya ke TP nih. Karena saya pasang trailing stop. Era apalagi guys? Lupa saya guys. BSD saya belum. BSD targetnya gede ya. BSD saya belum ya. NICL tadi ya. NICL nih abangnya tanya ya tadi ya. Biar apa? Ini bang ya NICL ya. Kalau secara teknikal oke ya. Ini area yang menarik ya. Udah mau ke supportnya juga nih ya. Ya. Ini akumnya lama banget nih ya. Terus fundamentalnya gimana? Fundamentalnya agak sedikit mahal saja ya, itu aja ya, karena di sini PI-nya udah di 46, price to book value-nya di 5 ya. Memang kemarin masuk screening, tapi bagusnya hitung aja harga wajarnya. Kalian bisa pakai rumus ini, itu ada tuh rumusnya 22 kali EPS kali BVS, diakarkan ya. Nggak perlu beli-beli ininya ya. Atau mau pakai BVBand biar gampang, kalian masukkan aja datanya, nanti kalian tinggal hitung aja. Pakai kalkulator HP kalian pun bisa juga ya. Medco average 1700 nyangkut bang. Waduh, ya area ori itu area TP bang, abang malah area buy. Bang Tegar ngapa masuk di masuknya kan 1200 1100 bang. Abang lokasi mana? Saya di Kepri. Analisis apaan sih coy? Nggak ada bang, ini nggak ada analisis apa bang. Abang berharap apa bang analisis bang John? Bang John nih berharapnya analisis apa bang? Emangnya saya sertifikatnya aja nggak ada. Analisis apa bang? Nggak ada. Nggak ada analisis apa-apa bang. Nggak ada analisis apa-apa ya. Abang cari yang analisis tuh ke grupnya apa tuh yang berapa 20 juta itu ya, di sana lengkap analisisnya bang, full. Kalau di sini nggak ada bang. Saya nggak ada grup bang Leo, nggak ada grup ya, nggak ada grup ya. Ini udah dari zaman batu juga nggak bikin grup ini, nggak ada grup bang, nggak ada grup. Nggak boleh bikin grup tuh, nggak boleh ya. Ini tempat nongkrong guys, bukan tempat dikiranya tempat analisa kali ya. Alhamdulillah hijau bang ya, alhamdulillah hijau ya. Ini udah banyak hijau ya, BKSL kita udah. Rame malah bingung. Iya, chatnya banyak banget. Bang mau nanya kenapa Bandar lebih suka mainin harga di perusahaan yang merugi? Ini tempat ngetawain orang nyangkut. Gini bang ya, kenapa ketika saham itu mengalami kerugian ya,
tapi malah di up gitu ya, malah di up. Karena hampir 80% lah, 80% ya, trader itu selalu fokusnya bukan pada area entry guys ya. Mau kalian yang baru, yang lama, kecuali dia sudah punya konsistensi terkait trading plan-nya ya. Jadi teman-teman yang misalnya yang baru kenal saham ya, mereka akan masuk di area-area kayak gini guys ya. Oke. Oke. Mereka akan masuk di area saham-saham yang seperti ini. Kenapa? Mereka taunya itu profit ya. Yang ada di otaknya nih, teman-teman, silakan hampir 80% orang sama otaknya ketika dia baru masuk di market. Hari ini dia hijau berarti besok dia hijau lagi. Clear, sudah itu ya. Nih, hari ini dia 25% berarti besok dia bisa 25% lagi. That's yang kalian mesti pahami ya. Cara kerja psikologinya begitu. Nah, contoh, ada simpel lagi gini, contoh. Bang, kenapa sih orang sibuk tarik garis support resistance, support resistance? Nah, kenapa ilmu support resistance itu muncul dan sebagainya gitu ya. Contoh misalnya sama penicuan ya. Nah, kenapa Bang support resistance itu muncul terus ya? Oke. Karena kita ini semua trader di bumi ini, di dunia ini dipaksa untuk mengenal yang namanya EMA, dipaksa untuk mengenal yang namanya moving average, dipaksa mengenal yang namanya foreign flow, volume dan sebagainya. Oke? Clear? Makanya kalau kalian yang suka technical sekali gitu, yang suka tarik garis dan kayak manapun gitu. Nah, saya dulu kayak gitu guys, suka narik garis sana semua indikator tuh saya pakai. Pernah pakai Bollinger, pernah pakai MACD, Convergent, Divergent dan sebagainya lah itu ya. Kalau kalian yang pakai candle nih, suka pakai candle. Nah, kalian akan lihat nih. Bullish engulfing nih, ini terkonfirmasi nih. Bullish engulfingnya terkonfirmasi ya, jelas nih. Satu candle merah, dua candle hijau yang jelas-jelas candle hijau berikutnya itu menutupi seluruh badan dari candle merah. Oke. Nah, kenapa kita selalu diajarin itu Bang? Karena apa? Supaya kalian tuh selalu beli di area-area ini. Ya. Oke. Makanya selalu kenapa saya bilang ini area support. Ya. Nah, saya nunggunya di mana? Contoh kayak gini ya. Saya nunggunya di bawah 464. Kenapa di bawah 464 Bang? Karena saya nunggu di area stop loss orang. Orang pasti pada naruh stop loss di 464 misalnya gitu kan. Dia naruh di area stop lossnya gitu kan. 464 ya. 464 gitu ya. Nah, ini kan belum sampai ke sana ya, masih jauh nih. Ya, masih tebal-tebal nih kan. Nah, lihat ya tebal-tebal kan. Nah, kenapa? Karena mereka udah naruh stop lossnya di area sini nih, di bawah 600-an. Nah, tengok di bawah 600-an, rame nggak di bawah 600-an? Nah, di bawah 600-an mulai sepi. Kenapa di 600-an mereka naruh stop loss nih? Ini stop loss kenapa? Karena nampak betul timpangnya kan. Ketika di sini 41, 61, 30, tapi di sini 195. Kenapa? Ya pasti rame naruh stop loss di 600. Ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu Bang. Makanya kita tuh dipaksa untuk belajar support resisten. Kenapa? Ya memang mereka itu nanti pas kita pasang stop loss, mereka makan stop lossnya. Udah pasti market tuh bukan sehari 2 hari ini ya, dari 1900 berapa gitu ya. Oke. Makanya ada istilah dijemput itu ya, dijemput. Padahal enggak, stop loss kalian tuh sengaja dipaksa makan, dimakan bid kalian itu semuanya ya. Tanya itu Bang Rido ya. Jadi kayak gitu Bang ya. Nah, makanya kenapa retail itu nggak pernah mau ambil area-area seperti ini. Ya area kayak gini nggak menarik. Tapi nanti ketika marketnya jadi kayak gini, contoh ya tadi yang kayak kota ya. Nah, kenapa barang ini ramai? Lihat, ya kalian bisa jelaskan kenapa ramai kan? Ya, karena mereka itu pertama takut ketinggalan kereta, itu udah pasti, itu sifat manusia dasar ya. Sifat dasar dari seorang apa namanya? Investor trader. Sifat takut tertinggal kereta atau tidak dapat bagian di sini itu yang bikin mereka jadi terjerumus, ya. Oke. Nah, jadi makanya kalau kalian ketemu orang-orang yang beli sekarang nih, kalau kita ke order book kalian cek gitu ya, kenapa nih ramai beli? Ya kita lihat siapa yang ramai beli hari ini gitu kan, all investornya. Nih, YP ya. Oke. Nah, belum kepancing. Siapa yang belum kepancing? XL belum kepancing di sini, ya. XL kan belum nampak nih, ya. Nih XL-nya masih di sini kan. Oke. Nah, ini masuk YP ya kan, nilai nanti di atas 200 seperti saya bilang tadi baru rame lagi ya, karena retailnya takut ketinggalan, ternyata masih bisa sampai ke 200. Dalam otaknya, oh masih bisa sampai ke 300. Akhirnya di 300 kedebang, banting semuanya ya. Selesai. Oke, kayak gitu ya. Oke. Nih, retail kan masuk nih, nanti tengok aja besok. Ya.
Apakah SL, XL ini, XL, PD, CC ini sebelah sini ya. Oke. Nih kan mereka nih kadang nih, mereka take profit nih ya. Ini mereka take profit ya. Take profit. Besok masuk lagi. Masuk di mana? Masuk di harga atasnya lagi. Ujung-ujungnya apa? Habis profit 20%, kena minus 25% ya. Kan sama aja, guys. Harusnya kalau sudah profit cari saham lain lagi yang masih di bawah harganya. Ya, udah tahu market kita tuh cuma ada satu arah, guys. Ya. Udah tahu ada cuma satu arah, ke atas doang. Beli di atas kan konyol ya. Oke, kayak gitu ya. BKSL, Bang. BKSL ya, kalau BKSL kemarin kita rata average saya berapa ya, lupa saya. Average saya berarti 61, guys. Mana 61? Average saya 61, berarti udah berapa nih? Udah 20% lah. In A and out B, sekuritas. Bandar lokal ngarungin asing. Waduh, gacor. Siapakah dia? Remkes, Bang. Ini target berapa? Kalau saya aja jangan ini. Kalau saya targetnya di sini, Kak. Nih, area sini ya. Ini target saya nih, ya. Target saya di sini. Oke? Kira-kira di situ, Kak. Oke? Area target saya di situ. MCAS sudah terbang, Bang. Telat ya. Waduh. MCAS sudah terbang, Bro. MCAS sudah terbang tuh, nyentuh 300, Bang. Bang Rido baru dibilang kemarin kan, pasti ada yang nanya kan? Nanya beneran, nanya MCAS. Ke-trigger baru kan? Udah telat, Bang. Itu Bang Rido udah beger lah. Kami dari sini nih, ya. Dari harga 151, 155 ya. Bang Rido sadis banget. Ya kan saya udah bilang, retail tuh begitu, guys. Ketika sudah spike volume, ini kan spike volume ya, ada spike volume. Mereka tuh baru di sininya, mereka kan ada tuh, ada yang pakai screening kayak gini nih, ya. Mereka pakai screening ini nih, ya. Screening nanti mereka ada tuh pakai misalnya volume lah, misalnya volume break gitu ya. Ya. Oke. BKSL masih sempat gak, Bang? Masih sebenarnya, Bang ya, masih. Cuman agak tinggi jadinya, ya. Mending tunggu koreksi lah. Kalau dapat 71 oke ya. BKSL-nya, ya. Saya udah cuan banyak, Bang. Saya udah 20% tuh. Saya nggak mungkin rekomen orang. Saya juga cuan. Saya bukan ini ya. Bukan ngajak-ngajak orang soalnya kan. Bentar, guys, bentar. Sinema. Udah terbang, Bang. Bang lo jangan lah ya. Skip aja, skip. Ini nanggung paling kuat nih sampai sini nih. Ya. Mau ambil segitu cuma berapa tuh? Apakah worth it menggabungkan fundamental dan technical? Oke, abangnya lihatnya harusnya ini, ya. Nah, abang berarti abang mungkin penonton baru di saya, ya. Abangnya perhatikan ya. Ini, nah kalau abang nonton saya sudah dari lama, abang perhatikan, tengok metode saya ya. Swingnya tuh lihat, ya. Apakah menggabungkan atau tidak? Nah dari sini aja udah lihat ya. Yang saya utamakan dulu analisa fundamental, baru technical, ya. Oke, saya gabungkan lagi dengan broker summary. Oke, jadi jelas ya. Nah, ya apakah worth it atau enggak? Tanya sama follower saya aja, Bang, ya. Worth it apa enggak gitu. Tanya mereka tuh. Wah, dah kesentuh berarti waktunya TP, soalnya masih cuan. Iya, TP lah. Udah jelas saya bilang untuk areanya ini resisten, ini awalnya resisten jebol nih kan, ya. Ini 97 harusnya TP nih, ya. 97 pas.
Nah kan, saya udah tebak bang. Bang It. Abang bakal bilang kalau fundamental lelet dan nggak gerak. Itu udah sering. Karena saya bukan sekali itu dengar kayak gitu ya. Oke. Jadi karena apa? Kalau memang tidak mau menggabungkan, fokus aja sama technical. Oke, clear. Ya. Tapi kalau kita membandingkan antara technical dengan fundamental itu tidak bijak. Kenapa saya bilang tidak bijak? Karena dua metode itu aja udah beda. Ya. Dari segi metode beda. Nah, disinilah sering terjadi guys. Kenapa dulu itu di 2020-an orang banyak berantem masalah bagus teknikal apa fundamental? Yang fundamental lah diejek, yang teknikal lah diejek kayak gini. Itu nggak ngasihin apa-apa guys. Nggak bikin kalian kaya, konyol. Bener. Ya, nggak bikin kalian kaya. Ya. Karena kalian sibuk, bukan sibuk pada metode kalian sibuk sama ini apa? Kenapa nggak digabungin dua-duanya? Nah, makanya saya menggabungkan keduanya guys ya. Saya gabungkan keduanya untuk apa? Untuk memaksimalkan profit saya. Dan alhamdulillah dari 2022 swing saya udah bisa profit konsisten. Saya tidak terpengaruh sama kata-kata orang, saya nggak terpengaruh apapun. Dan alhamdulillah saya bisa profit dengan metode saya sendiri ya. Kalau ya, saya gabungin loh. Ngapain saya pusing-pusing? Biar aja orang berantem masalah technical fundamental, mau lambat kayak mau nggak enak kayak katanya. Yang penting saya cuan ya. Kalau di otak saya gitu. Saya nggak peduli guys mau dibilang orang lambat kayak mau dibilang orang cepat ya, itu kan masing-masing ya. Nggak ada urusan itu. Yang penting cuan guys. Yang paling penting itu cuan, bukan yang paling penting lambat atau cepat. Ya. Kayak kira-kira gitu ya tadi ya, abangnya. Jadi fokus aja sama metode kita ya. Reversal on bullish preset stock. Kalau saya bilang kurang worth bang. Kenapa? Rata-rata nih ya, yang muncul tuh nanti malah saham-saham yang kayak gini bang ya. Yang muncul tuh malah saham-saham yang posisinya kayak gini ya. Jatuhnya abang tuh beli di break ya, jatuhnya beli di break ya. Ujung-ujungnya nyangkut. Bedain sama saya nyari saham-saham yang posisinya kayak gini bang ya. Nih ya. Kalau dilihat ya ini nggak menarik. Kenapa? Yo lagi di bawah bang, ngapain abang beli? Nah, berbeda cara pandang kita. Kenapa? Saya nyari on support ya. Saya nyari on support bukan on resistance. Orang-orang kan nyari di sini ya. Oke. Polanya sama ya. Sama apa lagi ya? Contoh nih BSDE ya. Ya. Ya, semuanya lagi posisi di mana? Posisinya lagi di bawah semua ya. Yang saya target apa? Swing ya. Tuh, oke. Lanjut apa lagi? BKSL ya, yang udah cuan-cuan juga nih ya. Nih, posisinya semua yang saya ambil mana? Saya ngambil di posisi ini semua nih. Ini area support Asia, support dekat ya. Jadi kalau kata orang jangan nangkap pisau jatuh bang. Kita aja yang nangkap. Saya yang nangkap. Nggak usah kalian. Saya yang akan nangkap pisau jatuh ya. Oke, kalau kalian nggak mau nangkap pisau jatuh, biar saya yang nangkap pisau jatuh. Kalian nangkapnya apa? Nangkap jualan saya di sini aja ya. Nanti kalau udah 100 baru kalian beli ya. Oke, kayak gitu ya. Saya berpikir kayak gitu. Saya kebalikannya orang-orang ya. Oke. Jadi kalau orang bilang, "Wah, jangan nangkap pisau jatuh." Ya nggak apa-apa ya. Buktinya nih orang yang nangkap pisau jatuh di 55 udah jadi apa dia sekarang ya? Udah berduit dia, guys, ya. Ya. Bandingin tuh ya. Kalian capek-capek pakai statement yang nggak ngaruh apapun sama equity kalian guys. Jadi tetap fokus aja. Mau orang bilang wah jangan anggap pisau jatuh, cuekin aja ya. Kalau saya cuekin aja, saya nggak peduli guys ya. Saya nggak pernah peduli itu ya. Jadi yang penting metode saya jelas ya. Saya nggak mau pusing-pusing ya. Yang namanya jualan ya beli harga murah ya. Beli harga murah, jual di harga tinggi. Itu yang namanya jualan guys. Oke. Masih worth it bang BKSL? Sebenarnya masih bang, cuman ya. Saya tuh udah punya harga di sini ya, 61 ya. Saya tuh punya harga average 61 bang. Abang hitung aja berapa persen saya itu. Ya. Target saya memang tinggi, karena target saya tinggi. Karena target saya di mana? Target saya itu di area sini. Ya ini nampak nih ada area sini ya. Ini area resisten kuat ya. Jadi saya mungkin sampai di sini nih, area sini ya. Area sini. Oke. Oke. Ya kalian kalau tengok polanya sama aja kan. Kayak tadi apa? Ya. Saat di sini ada nggak yang ngambil? Nggak ada kan?
Tapi ketika udah lewat resisten terjauhnya, resisten terjauh nih, karena resisten terdekat jelas di sini. Waktu dia masih di sini, ya membentuk double bottom nih, bottom, double bottom kan. Ketika dia membentuk double bottom, ya jelas berarti udah ada mulai reversal, ya. Spike volume udah muncul, ini spike volume terakhir nih, ya. Kita lihat aja seberapa kuat ini kota. Kayak gitu, ya. Dan orang-orang udah pada TP di sini, guys, karena udah pasti orang udah pada TP situ. Ini sisanya orang-orang yang telat aja nih. Besok makin ramai deh. Karena orang yang nengok hari ini kan bingung dia, masuk nggak ya? Dia nonton influencer, dia nonton orang live, dia nonton grup yang nyanyi ya. Oke. Nonton grup sana, grup sini kan. Masih bisa nih, masih bisa 3% lagi. Oke, gitu ya. Kalau saya sarankan jangan kalian kejar lagi, ini kereta udah jalan. Nggak ada orang ngejar kereta yang sudah jalan, ya. Oke. Tapi kalau kalian mau jadi bagian cuci piring, ya silakan ya. Pestanya lagi jalan ya. Ekor AK-nya ini bang ya. Kalau 1 bulan ya, kalau 1 minggu dulu lah, karena dari dulu kan nontonnya 1 minggu ya. Kalau 1 minggu ya nih, sekarang saya pakai 15 ke bawah ya. Oke, 15 ke bawah, 15 sampai sini lah ya. Kalau mau sampai 1 pun oke lah ya. Nih sampai 1 oke ya, masih oke. Karena 1 minggu 1 miliar berarti kan. Anggap aja dia 1 kali 1 minggu tuh ngambil gitu, ngakum lah ya. Anggap ada 2 hari dia ngambil, berarti kan 2 kali 2 4 8 16 jatuhnya. Oke. Kayak gitu. Oke. Kalau abangnya pakai data 1 bulan, ini 1 bulan ya. Saya carinya di bawah 60. Nah, nih ya. Oke. Sampai mana, Bang? Jangan terlalu kecil lah ya. Kalau bisa cari yang sampai 5 boleh, 4 boleh ya. Terserah lah ya mana yang. Kalau saya sih lebih senang di 5 aja. Ya kalau di bawah 5 tuh tengok saham-sahamnya. Koko lah, Rans lah, udah banyak saham-saham coba ini, enggak menarik guys ya. Saya biasa sampai 5 aja. Oke. Oke. Bang, nggak usah jauh-jauh, tadi aku di GRI ah. Nggak ada GRIA, Bang. Oke gitu ya Bang. Kalau screening dipakai keduanya 1 minggu dan sebulan, atau bisa pakai salah satunya aja ya. Salah satunya, nggak usah terlalu baku-baku kali Bang ya. Santai aja ya. Abang mau fokus di 1 minggu silakan dulu ya, sampai abang terbiasa. Nanti kalau abang dah mulai prefer, udah mulai kuat, udah bisa setup sendiri, udah bisa bangun setupnya mandiri, abang tinggal sesuaikan mau dirubah kayak metodenya, mau cari yang misalnya kayak ada Bang Rido tuh. Kalau Bang Rido dia nyarinya bukan yang di situ, dia nyarinya mungkin di area sini nih ya. Dia ngambil sebulan misalnya gitu kan, dia udah areanya nggak yang sini, dia nyari area yang di sini guys ya. Nih dia nyari yang area di bawah ya ada, karena kan sebenarnya semua ini cuman kan saya perkecil ya. Oke, kayak saya perkecil supaya ya sama-sama ini nggak masuk. Karena apa? Saya kan fokusnya di fundamentalnya gitu. Kalau fundamentalnya saya pede ya saya yakin gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi sesuaikan aja. Kalau saya screening pakai Top Broker ya, alhamdulillah aplikasi ini membantu saya untuk memberikan ini kan. Kayak gitu. Gria. Oh ini Gria. Udah terbang oh. Dibanting memang. Siapa ini yang punya kerja ini? Oh, udah TP ya? Udah. Wah, udah 100% itu. Saham gorengan kita skip. Bang Rido mah jangan diajak ini. Kalau ini mereka nih belum siap kalau di saham-saham kayak gitu. Mentalnya belum clear. Kasihan, Bang. Main pagi pulang siang. Gak usah main pagi tuh. Main pagi pulang pagi pun juga oke tuh. Gak sih, tapi pagi siang lah ya. BSCP yang kena ya. Apa tadi dong?
Esip di akun siapa? Kalau abang mau lihat bisa gini bang. Caranya gini ya. Kan abangnya nanya, esip di akun siapa? Abang perhatikan nih. Tanggal terentahnya berapa? Ya 8 Juni sampai berapa sekarang? Oke 8 Juni. Abang ke order book ya. Ini sedikit aja nih untuk teman-teman ya biar tambahan biar bisa ngecek gitu. Tanggal berapa tadi? 8 Juni. 8 apa? 8 Juni. Oke. Nah, ini abang lihat ya, perhatikan ya. Oke, siapa yang akum? Kalau asingnya ada ZP ya. Kalau tanggalnya belum, guys. Ini 6 Agustus pula. Bentar, guys. 8 Juni. Oke. Nah, ya lihat ya. Ada di QA ya. Oke, untuk asingnya. Oke. Tapi jatuhnya apa? Dia lebih banyak distribusi karena akan distribusi selama tanggal itu tadi 8 sampai 6 Agustus. Oke. Berarti di lokalnya mungkin yang banyak. Nah, di lokalnya siapa? Lihat ya. Ini banyak XL. Kemungkinan jelas ini bukan retail ya. Jelas ini bukan retail. Kenapa, Bang? Kemungkinan dia pakai akun akun kecil di sini ya. Nanti dipindah supaya kelihatan kayak XL yang ngambil ya. Tapi nanti jualnya pakai yang lain. Bisa jadi dia jual pakai, kalau nengok dari sini harusnya jualnya pakai CC, guys. Harusnya jualnya mungkin pakainya kalau enggak CCNI nih ya. Ya, feelingnya ya. Nah, atau enggak nanti bisa-bisa dijual pakai PD nih, guys ya. Oke. Oke. Karena kita udah hitung nih dari tanggal sekian sampai sekian, itu yang akum secara domestik, Mas, XL kan, ya. Oke, XL. Ya. Dan kalau secara ininya jarang retail itu mau beli di bawah. Ya. PDV-nya murah ya. Tergantung kerja sama ininya. Kalau mereka mau ngasih yang 0 ada kok yang 0. Tapi ngasih untung biasanya. Jadi gitu ya Bang ya cara kalau saya ngeceknya gitu ya. MTech nggak gerak-gerak ya ilah. Sabar bro, sabar. Jadi trader nggak sabaran nih gimana lah. Masih akum juga nih ya. Sabar bang. Santai aja. Abangnya nih trading harian gak? Kalau trading harian ya. Coba abang cut loss. Mungkin dia naik bang. Siapa tahu habis kita cut loss dia naik ya. Ini kan nggak gerak-gerak. Jadi karena dia nggak gerak-gerak, kan? Mungkin coba kalian cut loss, pasti dia gerak nih. Ya. Ya, pokoknya kalau sideways di bawah, yang akumnya Excel itu udah pasti orang ini guys, ya. Pasti ada orang tua ini di sini, ya. Ini ada orang, mana dia? Nih ada orang ini di dalam situ guys, ya. Ini ada dia, ya. Jadi kalian harus hati-hati guys. Kalau jumpa pas cek Broksum ternyata ada XL, ya. Ngakum pula. Ya di bawah pula lagi disupport. Nah, itu udah jelas dong. Bull masih bisa naik nggak? Kalau bull bang, semuanya di area TP bang ya. Tapi kalau masih naik, harus kondisi marketnya ya. Karena di sini udah jelas ini area TP. Ini area TP ya. Ya. Mungkin bisa lagi ke 500 tapi mungkin nguji support dulu di sini ya. Nguji support ada 2 di sini ya. Mungkin nguji di area 400 dulu. Ya bakal ke 400 dulu baru kita lihat nanti ya. Market kita bagus atau enggak. Kalau kita market kita nggak bagus ya bisa jebol lagi bawah nih. Karena masih ada support lagi di support jauh di sini ya. Kayak gitu ya untuk bull bang ya. Karena ini udah pada area TP bang. Oke, kayak gitu. Oke. Tinsnya udah area TP kak. Tins sudah ada TP ya. Oke, tinsnya udah area TP bang. Ya, Bang Rang ya. Udah area TP tadi udah kita bahas tins. Udah berkali-kali bilang ya dari live tanggal berapa juga.
Bang Chan udah bisa nyematin, ketahuan ini grup VVIP. Mana lah ya. Ya. BKSL udah terbang sih hitungnya. Kalau Bufa ini gimana bang? Oh ya, Bufa belum ada cek dah ya. Tadi nggak ada yang nge-spill Bufa guys. Bentar ya. Santai guys. Saya sampai jam 1 nih, tenang aja. Bufa ini masih, ini kemarin harga wajarnya berapa Bang Rido? Bufa ini memang area swing bang. Cuman Bang Andi Sanjaya masalahnya tuh harga wajarnya itu nggak di sini gitu ya. Jadi kurang menarik gitu. Kemarin berapa harga wajarnya? Lupa guys. Malas pula ngitung pakai AP. Ini di sini fundamental juga masih tinggi ya, Bufa itu. Bang udah 700 ya, PI-nya 700. Price book value 9. Makanya kalau nggak salah mana harga wajarnya sekitaran 100 berapa lupa saya ya. Wah bang, ya benar, saya udah hitung kemarin sama kawan-kawan yang live nih ya. Jadi walaupun ini area yang menarik tapi secara fundamentalnya kurang. Jadi saya nggak punya conviction kuat buat kalian masuk di sini gitu. Karena ini kalau ditarik jauh ini downtrend ya jatuhnya, masih downtrend ya. Jadi hati-hati aja. Takutnya besok market kita makin memburuk ya. Kalian malah terjebak di situ ya. Oke, mending cari yang lain aja dulu ya. Sepil WMMU ini apa nih guys? Oh, Widodo Makmur. Aduh. Ini abang perhatikan di sini aja bang. Kalau udah sama-sama harga segitu, di sini abang perhatikan ya. PI-nya minus ya, karena di sini juga jelas ya. Q1 minus, Q2-nya ya cuma 2 miliar ya. Oke. Nah, market cap-nya masih kecil, free float-nya bang ya. Jadi PR benar ya. Ini PR yang kalau bagi saya sudah saya harus jauhi ya. Kalau saya pasti saya jauhi karena free float-nya udah lebih dari 50% ya. Saya nggak berani masuk kalau saya ini ya. Oke. Udah jelas lah. Harganya juga kayak gini, fundamental kayak gini, ya nggak ada alasan yang kuat lah buat belinya. Untuk beli aja nggak ada gitu ya. Alasan untuk beli pun nggak ada ini guys. Kalau saya nggak ada alasan buat beli bang, ya. Saya nggak ada alasan buat masuk. Oke, kalau untuk WMMU. WMMU adekku kejebak area 70 lah. Nggak ngecek harga wajar kah? Cek dulu harga wajarnya lah ya. Biar nggak kejebak. Ini kebiasaan bang. Dia tuh bilang cek harga wajar tuh pakai kalkulator Bang Chan. Kalkulator Bang Chan mah mempermudah kalian ya. Kalau kalian mau hitung harga wajar menurut Benjamin silakan, mau pakai PBBN silakan ya, tinggal entrykan harganya, entrykan anunya udah bisa kedetek ya. Oke. CDIA secara teknikal oke ya bang ya. Kalau untuk swing, tapi targetnya paling nggak kuat. Paling mentok 800 bang ya. Kalau nggak paling jauh sini 900 ya. Ini paling kuat 900 guys. Ini karena ini kuat nih, resisten ini cukup kuat guys ya. Oke. Ya mungkin 900-an nih paling kuat nih ya. Kalau ininya ya, kalau market, tapi di sini PR-nya di fundamental ya. Fundamentalnya kemahalan. Harga wajarnya juga nggak segitu ya. Harga wajarnya nggak segini bang, nggak 700 masalahnya ya. Kalau harga wajarnya di bawah harga wajarnya di 700-an mungkin enak gitu, atau tapi sekarang harga wajarnya nggak segitu, masalahnya itu kemahalan ya. Jadi alasan buat ngambil CDI sekarang tuh nggak ada juga ya. Itu udah banyak orang nyangkut soalnya. Ya. Kalau saya pakai ini bang ya, saya pakai kalkulator saya nih ya. Nah itu teman-teman udah pada banyak yang punya tuh. Kalau yang follower saya udah pada ini ya. Saya pakai Benjamin sama PBVBN ya. Saya ngitung harga wajar pakai itu ya. Kalkulator ya, saya pakai kalkulator. Saya udah nggak manual lagi bang. Dulu masih manual saya. Saya kali-kali saya kali sendiri. Kalau sekarang udah nggak perlu lagi ya. Udah enak, udah nyantai. Jadi CDA tinggalin dulu lah ya, udah jelas ya. Lewat web kah itu? Bisa lewat web, bisa lewat HP bang ya. Bisa lewat web, bisa lewat HP. Nah kalau di HP kayak mana tampilnya? Bentar, saya ini dulu. Kalau di HP tampilnya kayak gini nanti. Mana dia? Barido nanti WA-nya saya balas ya. Bentar dulu. Ini di mana barangnya guys?
Jadi nanti kayak gini bang, ya tampilnya kayak gini ya, kalkulatornya kayak gini ya, abangnya tinggal masukkan aja tuh datanya. Ya tadi butuhnya book value per share kan, misalnya tadi saham apa tuh BUFA ya, tulis di sini BUFA, ketik aja nih nanti BUFA gitu ya. Nah dia terus, nah nanti masukkan aja harganya berapa, book value per share-nya masukkan, earning per share-nya nanti tinggal hitung aja ya. Oke, mode desktop aja kalau nggak mau scroll. Mode desktop, saya nggak pandai pula gimana mode desktopnya nih. Nah tuh udah ya kayak gini ya, kecil kali apa-apaan nih nggak nampak coy. Alah buta amat tuh saya. No jangan edit HP sejarah karena nanti gores rusak iPhone-nya keluarkan ya, ngapain gede ya juga sih ya. Di sini bukan cuma ada kalkulator Benjamin bang, tapi ada kalkulator averaging, ada dividend yield juga ya. Jadi hop kayak gitu ya. Oh iya bang, ya nggak harus pakai kalkulator juga bang. Kalau abangnya bukan trader swing, bukan value investing, ya jelas nggak kepake ya, nggak butuh sebenarnya. Kalau abang trader harian, ada abang scalping, jangan usah beli ya, nggak usah dibeli ya, nggak usah dibeli, buang duit aja, mending beli kopi lah ya, jelas. Ya. Oke untuk CDA gitu ya bang ya, kurang menarik lah, mending ditinggal dulu, nanti aja tunggu udah di bawah-bawah harga wajar, wah itu enak kali ya. Ini sama apa bang? Ini gocekannya udah dari, ini gorengan ya? Iya sih, udah jelas ya. Ini gorengan bang ya. Nah kalau harian ya udah nggak butuh bang berarti. Kalau harian nggak butuh jelas ya. Kalau harian jelas nggak butuh ya, nggak usah. Ini gorengan udah jelas nih. Dari nengok fundamental market cap aja udah ini udah free flow-nya udah kayak gini, udah lah ya bang ya. Tinggal aja GPSO ya. Saya nggak tahu guys, kenapa orang suka sama-sama kayak gini. Coba kalian komen guys, kenapa kalian jumpa saham tuh yang kayak gitu guys ya. Dapat di mana gitu. Fundamentalnya ucuk kradrak nggak jelas gitu. Abang live-nya kemalaman, gimana lah ya, ada anak kecil kita. Kalau kita live-nya jam 8 ya kalian nggak fokus juga, sama aja ya. Saya ada anak kecil jadi nggak bisa live-nya ini ya. Besok pagi lah ya kalau nggak malas. Kalau nggak malas. Saham goreng lebih enak bang, naik 20% gampang, turun 20% juga gampang. Iya, betul, naik 20% gampang kan. Turun 20% juga gampang. Masalahnya naiknya dia nggak dapat, turunnya dia nangis gitu ya. Itu yang jadi masalah. Habis itu berisik, nantilah pemerintah yang salah lah, mic yang rusak lah. Ada aja yang salah tuh kalau udah kayak gitu ya. Coba waktu kemarin ISG yang ke 6.300 nggak ada yang salah, semuanya baik-baik aja, bumi sehat gitu kan. Tapi giliran merah hari ini, coba nih hari ini merah ya. Berapa banyak ini udah ngehujat nih ya. Tengok itu di TikTok kalian ya. Oke, nyalahin inilah, nyalahin itulah, tengok kelakuannya ya. Makanya saya malas guys, orang-orang cari kambing hitam tuh nggak layak jadi market, keluar aja ya. Kalau udah tahu marketnya kayak gini, out ya, cari tempat lain ya, cari tempat lain aja ya. Market luar ada kok. Lihat stream stock bit, ntar ya kita lihat stream stock bit ntar. Ini kalau kita hiburan dulu guys ya, hiburan dulu guys ya. NCKL udah area TP Bang Rohmadi ya, udah area TP Bang. Ini kawan-kawan udah pada cuan Bang ya. Ini kalau Bang lihat ya bang, lihat ya NCKL ya, nih ya, ini udah pada TP bang. Mereka ini udah pada ngambil dari live saya tanggal berapa, 29, mana 29. Nah nih mereka udah ngambil dari tanggal segini bang ya, udah jelas tuh mereka udah pada cuan semua. Ini udah jelas, saya udah bilangnya area TP, nah pasti pada TP ya. Kalau abang nengok hari ini pada TP ya jelas ya. Dari tanggal 28 ya bang Rido ya, 28 bang. Ah ini dari sini guys ya, nih 27, nah 28 kita live ya, 28 29 live ya. Tanggal 1-nya saya live lagi ya. Oke. Jadi udah pada cuan mereka bang ya. Kalau abang masuk telat hitungannya ya, mending nunggu di bawah aja, di area sini lagi nanti ya, atau di area sini lagi, oke juga ya, kayak gitu. Karena ini supportnya kuat, ada 1, 2, 3 kali nih, 3 kali mantul ya, termasuk support yang kuat. Oke. Enak banget abang itu ngomong itu support. Saya dihujat guys gara-gara ngitung support kayak gitu doang guys. Orang lain pakai garis-garis pak. Kalau kalian lihat orang lain pakai garis-garis guys, saya cuma kayak gitu doang udah bilang support ya. Lihat yang di stream, tinggalin yang jual. Udah guys, kita lihat nih ya.
Wah ini, wah kita lihat hujatannya apa. Udah mantap nih guys, tuh udah ada sinyal tuh. Kalau kalian nyari sinyal tuh ada sinyal nih, kan gratis kan, nggak perlu perlu pakai grup nggak perlu kan. Sah besok nih saham selesai ARB-nya. Udah ada dukunnya guys, tengok. Ya udah ada dukun ya. Masih ada yang punya di 1000 kah guys? Yang sabar ya kalau ada semangat terus. Ya kan? Sampai sini nggak ya? Kita hiburan guys. Emang stream Stockbit itu untuk hiburan sangat menarik. Bukakan ARB nyandar. Ayo, mana ininya? Bukakan guys, tuh nyangkut di ARB, nggak bisa jual, merah tiada obat, dompet makin tipis, ya kan? Nah, mau suspend ya? Halo kakak yang di atas, jiwa petarungmu memang luar biasa, semoga kalian betah. Dengan gempuran ini terkadang kenyataan memang sering menghancurkan idealis, ya kan? Seru guys, ya. Kalau di live Bang Chan tuh hiburannya nengok orang nyangkut guys. Hari ini harga udah di bawah semua broker semenjak IPO, terutama SQ. Besok tinggal broker-broker yang nampung, mau cut loss apa ditarik, terserah mereka. Yang bukan jiwa petarung jangan masuk. Nah, itu udah dia. Kejar lagi tuh kereta lagi nanjak. Nah, kejar guys. Besok naik dulu, kayaknya 3 kali hijau, semangat kawan-kawan. Masih ada yang berharap guys. Dia bilang besok naik, hari ini tanggal 7 kan, ini tanggal 6 ya. Tanggal 7 hari ini merah ARB. Ya kan masih banyak 3 kali hijau kan. Nah, gimana ini holder buds mau disamain kayak PJHB atau obat? Serem kali le ya. Ini tanggal 6-nya guys ya. Besok mau dibawa RB lagi. Oh iya kan. Ada gila-gilanya. Kalian nampung nih barang nih. XL yang nampung guys ya. Lihat ya, XL yang nampung, nggak perlu jauh-jauh lihat broker Samurai guys ya. Langsung nampak XL yang beli guys, 14 miliar guys. Udah nyemangatin diri sendiri itu bang. Duh, sabar kalian ya yang di apa namanya di buds ya, mohon maaf lahir batin ya. 14 M guys, gila nggak tuh retailnya? Saya beri tepuk tangan loh, karena retail sudah menyelamatkan hari-hari yang indah ini ya. Hari ini tuh pada marketnya merah, kami alhamdulillah di live Bang Chan hijau guys ya. Ini siapa ya? Tadi ada yang ngechat saya guys, bentar ya. Ada yang nge-DM saya gini. Ini Bang siapa ya? Saya lupa guys. Mana ya? Nah, dia udah cuan guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, katanya kan. Yes, mantap kan? Nah, oke, alhamdulillah. Bang Owat nih dia rajin juga guys ya. Dia udah cuan sekarang ya. Alhamdulillah. Siapa lagi tadi ya? Bang ini juga tadi guys ya, udah cuan juga kayaknya. Pertama kali katanya guys, dia baru cuan guys. Jadi mana ya, lupa saya. Pokoknya itulah guys ya. Tadi banyak guys ya. Lucu-lucu orang nih guys ya. Mereka udah pada cuan-cuan semua, alhamdulillah lah ya. Selamat ya teman-teman ya. Masa kalah kita sama XL itu? Jangan aku mah malu banyak curhat. Oh iya, Bang Lot tadi juga ya. Bang Lot tadi juga ada DM saya. Bang Lot ada DM nggak? Enggak lah. Bang Lot aman Bang Lot. Ya, alhamdulillah ya udah pada cuan-cuan semua. Spill Bang Lot, jangan, jangan Marido. Biarlah, oh, boleh kayak gitu. Inet Bang, mohon pencerahannya. Inet. Kemarin apa sih yang ramai guys? Inet nih harga wajarnya Bang, kalau nggak salah saya berapa harga wajarnya guys ya? Saya beneran lupa guys harga wajarnya Bang. Nanti abang coba hitung aja lah ya saya. Soalnya di sini ingat saya tuh harga wajarnya kalau nggak salah 121 apa 101 ya. Pokoknya itu Bang. Ya harga wajarnya udah pernah hitung kemarin ya. Harga wajarnya itu di 151 apa 101 saya lupa ya.
Oh iya, ini ada Q2 ya. Oh Q2 masih nih ya. Ini pasti nyangkut dihitung sebelum Q2 kali ada perubahan. Ini kalau ada Q2 nanti berubah lagi nih Bang ya, harga wajarnya. Makanya saya bilang kalkulatornya kalau kalian pakai itu bisa jangka panjang karena kan dia setiap keluar Q apa tadi? Q1, Q2 ya dia akan tetap berubah guys ya. Itu akan berubah terus karena harga wajar itu berubah ya. Kayak gitu Bang ya. Saya lupa inetnya nih ya. Kalau untuk sekarang itu kurang menarik Bang karena ini udah naik, ini sideways Bang. Ini sebenarnya sideways. Kalau Abang hitung dari sini dia nampung nanti nampak ya. Nih. Itu masih sideways. Cuman karena harga wajarnya nggak menarik ya ditambah fundamentalnya kayak gini ya. Jadi kurang menarik gitu ya. Ya teknikalnya udah terbang tapi kurang menarik lah ya. Tapi kalau memang nanti Q2-nya udah keluar misalnya minus atau apa ya kalau minus pasti terbang nih barang ya. Bisa lah sampai ke 300 nih masih mampu ya. 300, 320 masih oke ya. Tapi tentunya ya kalau kalian yang nggak pakai fundamental ya cuekin aja gitu ya. Tapi kalau kalian pakai fundamental ya janganlah skip aja. Ya, kalau saya kan orangnya mengamankan kalian kan. Mana guys yang dihujat-hujat mana nih guys? Udah ya, udah habis ya. Batch. Oh, memang batch ya lagi rame batch ya. Wah, udahlah, kalian sabar-sabar aja lah. Kuat kalian mental kalian ya. Kenapa kalau malah terbang Bang? Kenapa kalau minus? Ya biasa lah kayak gitu ya. Itu memang mainannya ini Bang kayak mana ya? Apa contohnya tadi ya? Ada tadi contohnya. Yang udah keluar Q2 bentar. Mana guys yang udah keluar Q2 tapi dia terbang guys? Saya lupa. Nah, ini Bang ya. Q1 minus, Q2 minus ya. Oke. Nah, tahu-tahu terbang hari ini ya. Oke. Nah, jelas berarti ini digoreng ya. Logika gini, Abang mau nggak investasi ke nggak usah investasi lah. Abang nitip uang ke kawan abang yang lagi buka kafe, tahu kafenya tuh sepi gitu. Nggak usah untung lah, kafenya sepi aja. Mau nggak kira-kira? Lah kok bisa-bisanya abang beli saham ini? Ya gitu, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi kan aneh kan ada investor nitip ke kawannya uang tuh dia kerja sama kawannya lagi butuh modal ya. Kawannya nih nggak minus tuh, yang nggak ada apa sepi aja lah, nggak ramai gitu usahanya ya. Oke, tiba-tiba dia beli gitu, jelas-jelas di sini laporan keuangannya kayak gini gitu ya. Jadi lu dapat untung dari mana? Ya, investor mana mau ya rugi lah ya. Jadi jelas yang beli ini jelas bukan karena fundamentalnya ya. Oke, udah jelas itu udah jelas faktanya. Jadi dia beli bukan karena fundamental. Belinya karena apa? Ya karena yakin ini besok naik. Ya besok naik lagi, besok naik lagi ya kayak gitu. Nah yang lucunya hari ini masih ada nanya lagi, Bang, ini JGLE masuk nggak ya? Pertanyaan apaan itu? Udah jelas-jelas kayak gini ya, udah naik 20% gitu ya. Dia beli di sini coba. Di sini nggak nanya, nggak beli. Ya, di sini nggak beli, di sini baru mau beli. Wah, keren itu namanya. Oke. Udah jam 1 guys. Saya izin dulu lah ya. Udah jam 1 guys. Udah malam ini. Nanti kalian nggak tidur, mama kalian marah. Ya, saya nggak mau kalian kena marah sama mama kalian guys. Ya, dicari nanti. Kalian live terus di Bang Chan katanya. Entah apa kerja kalian di situ. Bukannya kaya juga katanya. Energi dulu. Oke, terakhir ya, Bang Andi sajain. Jadi kalau abang gabung di live saya ini emang live nggak jelas bang ya. Jadi abang jangan tanya. Abang nggak malam Jumat enggak lah ya. Istri saya masih ini guys ya. Orang baru lahiran. Oh ini ada-ada aja nih bang Lot nih. Masuk akal dikit lah bang. Energi nih saran saya mending tunggu di bawah 1000 lah ya. Karena kemarin harga wajarnya berapa Bang Rido? Saya lupa Bang Rido. Saya udah hitung kemarin Bang, kami udah hitung harga wajarnya. Ini nggak masuk radar kami karena Q2 juga belum keluar. Fundamental lagi mahal juga. Ini PBV-nya udah di 2 juga ya. Jadi mending aku malah makan udah. Kayak gitu ya. Ya kira-kira gitu ya. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Rendah nggak nyampe 1K, iya di bawah 1K kan, pokoknya di bawah, tunggu di bawah ini bang 900-an lah ya. Saya kemarin kayaknya ada entry tuh GTC 930 apa 9 di bawah 900 kayaknya guys. 830 bang ya, mending 830 ya, mending kayak gitu ya. Masa saya di sini guys.
Ya kan 8.30 betul, nggak salah saya. Nah, masih ingat saya. Jadi masih otak saya ini kadang-kadang ingat guys, ya memorinya aja agak nyangkut-nyangkut ya. Makanya saya bilang 8.30 apa, pokoknya di bawah 900. Ini benar-benar kayak 8.30 ya. Mending di bawah sini bang ya. Karena harga wajarnya itu kok nggak salah di berapa ya, 900 ya. Oke, kayak gitulah. Lupa saya. Ya, nanti hitung aja lah kalau memang itu hitung aja. Rumus menghitung harga wajar tuh banyak di ini ya. Di apa namanya? eh di Google. Ya udah cepat lah Bang Ridho apa tuh? Lama kali. Makasih sama-sama. Otaknya bagus. Aku mah ada catat aja catatannya lupa. Ya nggak apa-apa lah. DGWG. Ini ngapa orang dipakai titik ini makanya. Jangan ngechat sembarangan di itu, di chat orang-orang. Jadinya diblokir chatnya kan. DGWG udah terbang loh. Oh, ini kan kemarin kita spill hari berapa tuh? Oh iya udah telat ini. Masih bisa sih sebenarnya masih bisa ke 340 masih oke nih, masih bisa 340 ya, tapi telat nih Bang Ridho, orang-orang telat nih. Abang udah ngambil ya? Kayaknya aku ada ngambil lah. Iya kayaknya aku ada ngambil Bang. Aku kayaknya ada ngambil ini. Kayaknya aku ada ngambil. Iya nanti aku cek foto. Kayaknya aku ada ngambil ya. Aku ngambil soalnya. Ini ada ngambil. Oke, kira-kira gitu ya. Aduh, ada lagi nih di SSA. Udah ya, habis. Mau hiburan lagi saya ini habisnya. Nah, di SSA. Di SSA kan kemarin saya bilang bisa sampai ke 1.200 nih Bang ya. Ini ada 1.200 kalau Bang lihat ya. Ini masih ada resisten di sini 1.200-an nih, 1.100, 1.200 ya. Kalau Abang udah punya dari harga sini kemarin ya, harusnya udah TP di sini sekarang sebenarnya ya. Tapi kalau memang mau target lebih tinggi lagi ya 1.100 udah oke lah ya. 1.100 atau 1.200 itu udah maksimal lah ya. Oke, saya nggak terlalu yakin dia bisa sampai ke 1.500 lagi. Agak berat kayaknya, agak berat ya. Kayak kecuali retailnya emang kosong betul di sininya kosong sepi ya. Ini udah mulai ramai kan. Nah ini tengok ya, udah nggak bisa lagi lah, berat ya. 1.000 aja mau jebol nih udah berat. Oke, kayak gitu. Oke, ini udah pada area TP semua bang ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mampir di live saya. Semoga kalian besok hijau royo-royo ya. Ya, karena kalau saya nih lagi merah aja portonya hijau guys ya. Merah aja portonya hijau gitu. Apalagi hijau gitu ya. Jadi tetaplah beli, jangan pernah mengambil pisau jatuh ya. Kalian jangan pernah mengambil pisau jatuh, biar pisau jatuhnya saya jangan ambil. Oke? Kira-kira itu aja. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tiran nanti aja lah. Udah putar layar lo. Siung.